Meet Arva Protect, our innovative solution to reducing trading risks. This new feature on the ArvaTrade Go app will get your money back in case you lost on a trade. Activating Arva Protect is easy. Open the order window, click on the Arva Protect icon, choose protection duration, see the fee and expiry date, protect your trades. Losing on a trade? Get the money back straight to your account. The only cost is the fee itself. Currently available on selected FX pairs, gold and silver. Protect your trades today. Download ArvaTrade Go. Provides you with step-by-step guidance on opening trades, feedback on your activity, and support anytime you need it. Selamat siang semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang charting di dalam trading dan saya sudah kedatangan salah satu Growth Director dari TradingView Indonesia, yaitu Pak Aditya. Pak Aditya ini, selamat siang Pak Aditya. Halo, selamat siang Pak Alim. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini. Jadi saya interview komen sedikit bahwa Pak Aditya ini merupakan lulusan dari ITB ya Pak ya, Magister Teknik ya Pak ya. Nah, jadi dari teknik jadi technical analysis. Ya, mirip-mirip lah sedikit. Ya, Pak Aditya ada sedikit cerita tentang riwayat TradingView di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau mungkin teman-teman baru tahu TradingView itu sekarang ini, sebenarnya TradingView itu udah berapa tahun Pak? Udah 15 tahun ya Pak ya? Iya, di US-nya sudah hampir 15 tahun. Itu 15 tahun. Iya. Cuman sekarang baru tahu nih, karena kalau nggak ada yang perkenalkan ya nggak tahu gitu. Cuma ini aja. Karena udah kebiasaan dengan platform yang ada, apalagi nyarinya gratisan kan Pak ya. Iya. Kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar gitu kan? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah loh? Gitu. Nah, jadi kalau sekarang ada dari Pak Aditya, nanti dia akan memperkenalkan dan bisa menjelaskan lebih langsung tentang tools dan mekanisme TradingView itu bekerja, dan itu sangat bermanfaat bagi Anda, terutama yang senang dengan technical analysis. Artinya di sini Anda punya tools yang lebih komplit. Jadi jangan salahkan ya nanti kalau bilang broker saya closingnya jam 4 Pak, jadi jam 4 belum muncul chartnya. Nah, ini ada yang lebih komplit, kenapa dimanfaatkan? Ada free trial juga di sana, Anda bisa daftar secara gratis ya Pak ya. Ya. Secara free Anda bisa gunakan. Memang kalau untuk yang berbayar pasti ada tools tambahan ya Pak ya. Betul sekali. Itu samalah kita kalau kelas kursus dimanapun yang bayar pasti lebih diutamakan, lebih spesial. Nah, terus di sini juga saya kedatangan Ibu Novita Dewi. Ibu Novita Dewi merupakan marketing representatif dari ArvaTrade yang ada di Indonesia. Selamat siang Bu Novita. Ya, siang semuanya. Ya, Ibu Novita ini ya merupakan salah satu sponsor kita nih untuk acara ini, sponsor dari ArvaTrade untuk mengadakan webinar edukasi supaya teman-teman yang baru belajar trading atau yang sudah lama trading dan yang ingin lebih pintar lagi trading, maka kita sering mengadakan edukasi supaya apa? Supaya Anda jangan sampai rugi dulu baru belajar gitu. Nah, ini juga Pak Aditya juga tadi cerita ada pengalaman buruk ya, makanya dia sekarang waduh. Pengalaman buruknya itu juga jadi pelajaran berharga ya Pak ya. Jadi iya, betul sekali. Kedepannya bisa lebih menghasilkan, mengganti kerugian yang dulu dan menambah profit gitu kan. Ya.
Jangan Tapi ya kalau bisa nggak harus rugi dulu lah gitu. Nah, kalau bisa kenapa harus rugi dulu? Kan Iya. kan biasanya cerita-cerita dari motivator atau cerita-cerita dari coach atau mentor tuh kebiasaan rugi dulu baru pinter ya Pak ya. Iya betul. Ya biarin yang ruginya yang motivatornya dulu lah gitu kan. Mentornya Iya. rugi nggak apa-apa lah, asal jangan followernya yang rugi kan. Nah, Gitu. makanya diajarin dulu sekarang kira-kira. Oke Pak, saya akan memperkenalkan beberapa macam chart dulu sementara hari ini. Nanti Siap. Bapak kita lanjut dengan Pak Ditya untuk materi tentang trading view, charting dalam trading, dan juga nanti ada perkenalan dari Ibu Novita Dewi mengenai AvaTrade. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Saya coba dulu. Oke, sebentar. Oke, sudah tampil di layar. Gimana? Trading chart, ya kita akan lanjut sedikit. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang chart di dalam trading itu biasanya digunakan oleh merupakan satu bagian dari analisis teknikal lah ya, analisis teknikal untuk mengetahui entry dan exit dari harga yang bergerak. Jadi kalau sekarang kita melihat pergerakan harga itu dari mana sih biasanya? Ya pertama-tama ya tentu saja kan kalau melihat harga itu kan pasti ada perilaku harga ya. Perilaku harga ini dibentuk berdasarkan dari supply and demand, dari adanya permintaan ataupun penawaran. Jadi pada saat permintaan itu tinggi dan penawaran itu rendah gitu, permintaan tinggi penawaran rendah, maka harga akan melambung. Jadi kalau sekarang kan zaman pandemi nih ya, pandemi COVID, apalagi sekarang di Indonesia lagi meningkat cukup sangat pesat gitu, terutama di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Nah, berarti kalau sekarang apa sih yang dicari orang-orang? Banyak mencari kebutuhan atau alat kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ini. Contoh sekarang nyari tabung oksigen. Oh, mereka butuh tabung oksigen. Kenapa? Untuk persediaan jaga-jaga kalau misalnya terkena COVID dan mungkin mengalami sedikit kesulitan bernafas. Maka ini demand-nya tinggi, supply-nya kurang, harga akan naik. Nah, itu pasti terjadi. Nah, kalau di dalam bisnis trading, ya biasanya kita tahu kan seperti mungkin kalau di stok atau saham, misalnya kita pilih saham lokal. Pada saat perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang cukup besar atau project atau sesuatu yang bisa menghasilkan dividen atau bisa melihat bahwa saham itu harga saham itu akan naik, maka orang akan membeli saham tersebut. Jadi artinya demand terhadap saham tersebut akan tinggi. Nah, sama juga di dalam dengan trading currency atau trading komoditi, saat ini kan contoh seperti ini. Inflasi pada saat ini digaung-gaungkan oleh bank sentral itu akan cukup tinggi, walaupun mereka melihat bahwa ini mungkin saja temporary, bisa juga mungkin barangkali terus-terusan akan tinggi sementara ini. Nah, artinya apa? Kita lihat bahwa ternyata apakah di komoditi itu akan nilainya naik gitu. Pada saat inflasi tinggi, misalnya kenapa? Gua harus cari yang safe, beli emas, karena emas merupakan penyeimbang harga inflasi. Jadi daripada nanti kena inflasi duitnya turun, ya kita jaga dengan cara beli emas. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang bisa membuat misalnya nilai demand dengan supply itu tidak berimbang dan mengakibatkan kenaikan harga. Atau malah sebaliknya, pada saat inflasi tinggi, ternyata orang melihat bahwa bank sentral akan melakukan tindakan, misalnya contohnya menaikkan suku bunga. Nah, kalau menaikkan suku bunga, sementara misalnya kita bank sentralnya kita bicara currency-nya gold dengan US dollar, jadi kalau menaikkan suku bunga di Amerika Serikat, otomatis akan menambah daya tarik daripada si mata uang US dollar. Sehingga orang akan beli US dollar dan melepas emas. Nah, ini kan jadi satu kontradiksi. Anda mau beli emas karena inflasi atau Anda pilih dolar karena Anda melihat bahwa tingkat suku bunga yang tinggi akan menarik minat para investor terhadap dolar. Nah, ini yang jadi kontradiksi kan, jadi pertanyaan. Nah, kemudian balik lagi, kalau Anda sudah memiliki chart atau historis harga, maka itu akan diplotkan di dalam grafik. Nah, di dalam grafik ini ada yang kita sebut sebagai bagan. Jadi bagan ini merupakan perilaku harga historis, baik itu naik ataupun turun. Nah, itu akan digambarkan dari ini, dan kita mencoba kira-kira mengikuti keseimbangan harga tersebut dan sambil memprediksi kira-kira ke depan harganya itu akan seperti apa, dan ini yang kita sebut dengan analisa teknikal. Jadi kita belajar analisis teknis, kalau kita bicara dari fundamental adalah kita baca tentang
dasar-dasar makroekonomi tentang perkembangan negara, kemudian GDP-nya, kemudian juga mau lihat banyak hal yang berhubungan dengan faktor ekonomi. Sementara kalau di dalam analisis teknik, Anda cuma lihat grafik, sehingga grafik ini kira-kira bisa menunjukkan arah seperti apa. Nah, saat ini kalau contoh bagan itu atau contoh grafik itu adalah seperti ini. Jadi pada saat ini Anda melihat ada istilah-istilah kenaikan harga yang kita sebut dengan uptrend dan turun harga dengan sebutan dan downtrend. Sementara pada saat harga bergerak naik turun dan stabil itu kita sebutnya sebagai sideways, dan uptrend pun ada yang panjang, ada yang pendek. Sementara downtrend juga kita lihat ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi inilah kita sebut bagan atau grafik dari pergerakan harga. Nah, grafik ke atas ini sumbu Y mewakili skala harga, sementara sumbu horizontal mewakili skala waktu. Artinya pergerakan harga ini bisa terjadi Anda menggunakan time frame berapa, mulai 1 menit, 5 menit, 1 jam, bahkan hingga bulanan dan tahunan. Oke. Oke. Sebenarnya apa sih yang diwakili oleh grafik harga? Jadi grafik harga itu merupakan grafik dari penggambaran harga terhadap perubahan penawaran dan permintaan. Nah, tadi saya bilang, daripada supply and demand. Kemudian grafik tersebut merupakan juga gabungan dari transaksi jual beli suatu instrumen keuangan, karena kita bicara dengan forex, kita bicara dengan currency, kita bicara dengan komoditi, maka kita menyebutnya bahwa ini instrumen keuangan. Kita bilang mata uangnya. Jadi contoh kalau tadi grafik Y atau ke atas itu menggambarkan harga, sementara grafik X menggambarkan waktu. Jadi selama kejadian waktu tersebut, itu transaksi jual belinya seperti apa, dan itu diplotkan di dalam grafik. Nah, jadi grafik ini merupakan gabungan semua dari news, semua dari berita yang Anda kumpulkan, semua informasi yang didapat itu, serta ekspektasi pedagang saat ini terhadap berita yang akan terjadi di masa depan. Kan Anda kalau buka berita-berita, biasa Anda menggunakan Forex Factory, menggunakan investing, di sana Anda akan coba cari-cari view-nya ke depan apa. Nah, kalau saya biasa analisis, kalau mingguan, saya mencari dulu yang paling penting dari minggu itu. Misal, kalau minggu depan kita melihat yang paling penting, contohnya adalah pengumuman non-farm payroll, atau karena di awal bulan selalu di tiap Jumat, biasa pengumuman lapangan kerja ini akan mempengaruhi US dollar secara besar, karena di sana akan terlihat bahwa lapangan kerja yang bertumbuh itu banyak atau tidak. Kalau lapangan kerjanya bertumbuhnya sedikit, artinya peluang untuk Amerika menaikkan suku bunga itu biasanya lebih kecil. Tapi kalau lapangan kerjanya besar, artinya ekonomi sudah bagus. Biasanya kalau suku bunganya rendah, kecenderungan daripada perekonomian yang bagus, jadi pemerintah akan mencoba menyedot uang yang berada di masyarakat dengan cara menaikkan suku bunga, memancing orang untuk menabung gitu. Dan pada saat rotasi ini berlangsung, juga mereka memberikan juga kadang-kadang pada saat keadaan yang kurang baik, misalnya tingkat pengangguran meningkat dan sebagainya, ya mereka mulai melonggarkan kebijakan dengan cara menurunkan suku bunga. Jadi dua hal ini sebenarnya merupakan utama, kenaikan daripada suku bunga ini merupakan hal yang utama yang diperhatikan pasar dalam penentuan tingkat kenaikan mata uang dari waktu ke waktu. Oke, pada saat ini kita melihat bahwa ada beberapa grafik yang paling sering digunakan orang. Yang pertama adalah grafik line chart atau grafik garis. Nah, grafik garis sendiri, kalau kita baca historinya, itu dikreditkan kepada 3 orang, yaitu ada Francis Hauksbee, ada Nicholas Samuel Quickwith, dan yang terkenal adalah William Playfair. Jadi, kalau lihat sejarah daripada line chart sendiri itu sudah cukup lama ya, dan memang sudah diterapkan dari tahun 1750-an. Jadi William Playfair merupakan seorang engineer Skotlandia, di mana secara ini dia membuat satu grafik metode berdasarkan statistik, dan dia menemukan beberapa diagram yang sepertinya selain line ini, kemudian juga ada namanya pie chart, circle graph. Jadi kalau lihat di Excel kan ada yang bentuknya seperti kue pie gitu ya, kemudian dibagi-bagi. Nah, itu penemunya adalah William Playfair. Nah, sementara yang kedua adalah grafik batang atau bar chart, dan yang ketiga ini sedikit lebih kompleks karena
ada harga open, high, low, close. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian juga ada grafik lilin atau candlestick. Nah, oke. Nah, ini contoh grafik garis atau line chart ya. Biasanya line chart ini bentuknya cuma menggambarkan kenaikan atau penurunan dan biasanya sering digunakan untuk menarikan data tren. Jadi kalau misalnya narik di grafik batang itu kan lumayan sulit menentukan pucuk dan bawahnya. Biasanya kalau pakai line chart ini lebih gampang karena kelihatan sekali ujung-ujungnya itu di mana. Nah, biasanya ya tadi saya bilang jelasin tentang grafik garis ini adalah untuk mendapatkan gambaran besar atau big picture-nya. Jadi kalau lihat line chart itu kita lihat big picture-nya seperti apa, karena keterangan yang didapat dari line chart itu cukup simple karena lebih menggambarkan arah saja. Jadi merupakan arah dari pergerakan harga atau gambaran besar atau big picture-nya. Nah, sehingga yang dicatat dalam line chart itu adalah terutama level penutupan dibandingkan di level pembukaan. Jadi kalau yang di tadi titik-titik di garis itu dot itu merupakan level-level penutupan atau closing market. Nah, dengan memperhatikan harga penutupan, biasanya fluktuasi harga dalam sesi perdagangan sementara diabaikan karena kita cuma memperhatikan closingnya aja. Jadi artinya ada naik turun yang demikian banyak itu diabaikan dulu dalam line chart karena kita mau lihat closingnya di mana. Karena kalau harga closing biasanya bisa menentukan ke depannya seperti apa. Nah, jadi kelemahannya ya terutama kurang detail aja, tapi kalau dari segi keuntungan kita lihat tren harga lebih gampang pakai line chart ini. Nah, yang kedua ada grafik batang. Nah, grafik batang atau dikenal sebagai bar chart itu pertama kali dikembangkan 1880 oleh namanya Henry L. Gann. Jadi Henry L. Gann biasanya disebut juga dengan Gann chart. Merupakan suatu diagram yang terdiri batang-batang menunjukkan saat dimulai atau selesai daripada waktu itu digunakan pada suatu project. Ya, kalau kita di sini biasanya yang terkenal dengan grafik batang itu biasanya adalah open, high, low, close-nya. Karena di satu titik ini kita bisa lihat bahwa open-nya itu di mana, kemudian nilai tertingginya di mana, nilai terendah di mana, dan nilai closing-nya di mana, baru lanjut ke bar berikutnya. Dan grafik bar ini dulu digunakan orang biasanya untuk melihat yang tadi nilai opening, high, low, dan penutupannya. Jadi kita mau lihat oh ini fluktuasinya besar atau enggak gitu. Nah inilah candle bar chartnya ya deh, open, high, low, close-nya seperti ini. Nah biasanya ini bisa menunjukkan volatilitas. Nah kemudian ada yang ketiga yang disebut dengan grafik lilin atau candlestick. Nah biasanya kalau di grafik lilin ini ada bodinya gitu, ada badannya. Nah, grafik lilin sendiri itu diciptakan oleh orang Jepang, biasanya dikenal sebagai candlestick chart ya. Candlestick chart ini saya lupa penemunya, saya cek dulu sebentar. Munehisa Homa di abad ke-18. Jadi seorang Japanese rice trader. Ya, jadi trader Japanese rice ini berarti nasi ya, beras ya, beras. Dia menggunakan grafik lilin ini atau candlestick ini di abad ke-1800-an. Jadi kalau lihat sekarang ini ada real body, di mana kalau yang putih biasanya dianggap satu kenaikan, di mana karena kita lihat open dengan nilai low, high dan close-nya, di mana open-nya ini lebih rendah daripada nilai close-nya, berarti harga naik, maka di dalam body ini diwarnai putih. Nah, biasa diwarnai putih, sehingga kita bilang harga ini mengalami kenaikan. Sementara kalau bodinya warna hitam, biasanya harga open-nya lebih tinggi daripada harga close-nya. Dan ini ditandai sebagai penurunan. Jadi kita kalau melihat harga ini naik atau turun di hari tersebut atau di menit tersebut, ya lihat dari warna bodinya. Kalau bodinya putih berarti naik, kalau bodinya hitam berarti turun. Oke. Nah, kemudian biasanya candlestick digunakan untuk memvisualisasikan sentimen bullish atau bearish. Jadi bullish itu penguatan, sementara bearish itu kita bilang pelemahan. Biasanya menampilkan tubuh menggunakan warna yang berbeda kan lebih mudah. Nah, kalau tadi ada yang putih dan hitam, mungkin sekarang ini udah warnanya bisa bermacam-macam. Ada yang hijau, ada yang merah gitu. Dan biasa kalau naik ke atas dikasih warna hijau, kalau turun dikasih warna merah. Nah, jadi ini benar-benar memberikan bantuan visual kepada informasi yang sama persis muncul pada grafik batang di
open, high, low, close. Jadi kalau grafik batang yang tadi cuma memberikan volatilitas saja, menentukan open, high, low, close-nya, sementara ini lebih melihat bahwa ini bahwa sekarang sedang bullish atau bearish-nya gitu loh. Jadi kalau putih-putih terus atau berwarna hijau naik terus itu berarti sedang bullish. Sementara kalau sedang turun ya dia akan warnanya merah-merah. Jadi biasanya kalau warnanya akan lebih cantik dan lebih enak dilihat. Nah, biasanya keuntungannya candlestick mudah diinterpretasikan dan merupakan tempat yang baik khususnya bagi pemula yang mulai baru memahami analisis grafik. Dan biasanya bisa mengidentifikasi titik balik pasar atau pembalikan tren dari tren naik ke turun atau tren turun ke naik. Biasanya gunanya itu. Jadi kita bilang tadi bullish dan bearish-nya lah. Jadi kalau kita lihat setiap grafik itu mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Anda bisa memilih apapun yang Anda gunakan tergantung kebutuhan. Kalau Anda pakai trend tadi saya bilang pakai line chart ya, mungkin Anda buat tarik garis trend line. Kemudian lihat volatilitas, Anda bisa gunakan bar chart. Lihat bullish atau bearish, mungkin Anda bisa menggunakan candlestick. Jadi tergantung kebutuhan Anda gitu. Nah, saat Anda melakukan preferensi grafik, biasanya akan dapat keseimbangan yang tepat atau informasi yang cukup untuk Anda membuat keputusan pada trading yang lebih baik. Jadi kalau Anda sudah lihat semua, misal Anda lihat nih market sedang bullish, nah kira-kira ini ada trend reversal atau enggak, atau masih melanjutkan. Nah, mungkin Anda bisa gunakan itu. Nah, nanti selengkapnya nanti bisa akan lebih dijelaskan lagi, terutama kalau Anda sudah menggunakan charting bersama TradingView yang akan membahas banyak tentang tools-tools di dalam trading atau di dalam analisa grafik itu sendiri. Oke, kemudian jadi ini yang ini. Nah, jadi ini pembukaan dari saya mengenai tentang analisa ada macam-macam candle atau macam-macam grafik apa saja yang ada di chart. Nah, biasanya kalau kita menggunakan platform ya Anda tergantung Anda pilih platform yang mana. Mungkin kalau Anda pakai platformnya MetaTrader ya Anda bisa gunakan di sana ada pilihan juga Anda mau pilih chart atau yang mana, misalnya ada bar, ada candlestick, ada line. Kemudian juga kalau Anda menggunakan platform TradingView ini juga bisa di-setting dan Anda bisa lihat ini akan lebih banyak pilihan kepada tools-tools yang ada. Nah, demikian ini yang bisa saya sampaikan tentang macam-macam grafik. Selanjutnya, barangkali kalau jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom chat atau bertanya langsung, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Sambil saya menunggu Ibu Novita mungkin bisa menjelaskan sedikit kira-kira bagaimana nih perjalanan AvaTrade di Indonesia dan kira-kira apa sih peluang yang bisa diberikan AvaTrade buat kita sebagai pialang berkompetensi internasional dengan 8 regulasi dan ada fasilitas apa saja yang mungkin Anda bisa dapatkan kalau menjadi klien atau dari di dalam ya. Iya, di dalam ya. Oke, Bu Novita, Halo? selamat siang, silakan. Ya, siang. Sebentar ya. Ya, siang. Kedengeran? Kedengeran, Bu? Oh ya, oke. Sebentar ya, saya akan share. Jadi, siang semuanya, ketemu lagi dengan saya Novita di sini untuk AvaTrade Indonesia. Ya tadi seperti diinfokan mungkin sebelumnya yang sudah pernah join juga mungkin sudah tahu, saya jelaskan lagi. AvaTrade kita sudah ada dari tahun 2006 ya. Jadi kita di bidang ini kita memang sudah lama, kita bukan pialang yang baru juga. Dan untuk lisensi juga kita lisensi sekarang sudah ada 8 yang pasti lisensi kita yang sangat orang mengapa AvaTrade karena kita memiliki ASIC yaitu dari Australian lisensi dari Australia yang dimana tidak semua broker bisa mendapatkan lisensi ASIC ini. Lalu juga saya hari ini kan ini berhubungan dengan charting. Jadi saya mau menginformasikan nih AvaTrade kita punya AvaProtect yang mungkin juga berguna untuk nantinya untuk trading dan juga AvaProtect ini sejenis asuransi atau jadi kita AvaTrade termasuk salah satu broker yang memiliki tools ini
Dan di sini kita AvaTrade seperti menanggulangi loss trading dari klien. Nah, sebentar saya akan share. Sebentar. Oke, saya akan share. Oke. Kelihatan screen saya? Oke, jelas Bu. Kelihatan ya? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu AvaProtect. Jadi AvaProtect ini adalah alat bantu manajemen risiko. Nah, misalkan jadi beberapa orang yang misalkan baru trading atau mereka nggak mau pusing nih untuk menghitung bagaimana manajemen risikonya, mungkin kayak Pak Halim kan sudah terbiasa nih dengan bagaimana itu risiko manajemen. Mungkin jadi yang masih mau mulai ataupun yang sudah pernah juga boleh mencoba ini sebagai alat bantu saja. Jadi AvaProtect ini tidak ada di broker yang lain untuk saat ini. Di sini akan memungkinkan Anda menetapkan asuransi pada perdagangan dan untuk melindunginya dari kerugian. Jadi jika Anda mengalami kerugian sewaktu menggunakan dari perdagangan dalam jangka waktu yang ditentukan, dana akan dikembalikan secara langsung ke akun Anda. Jadi limited loss with unlimited profit. Dan AvaProtect hanya bisa digunakan di web trader untuk desktop, yaitu yang web trader yang platform AvaTrade yang web trader. Mungkin Avago kalau ya, Bu, di ya? Avago ya. Ya, satu lagi Avago yang di aplikasi. Oke. Web trader yang kalau ke dashboard nanti bisa klik ada simbol kecil di sebelahnya account itu tulisan web trader. Nah, itu juga bisa. Tapi web trader di Indonesia harus aktifkan VPN ya. Nah, Bu Novita, kalau misalnya AvaProtect ini kira-kira sebenarnya apakah ini termasuk juga sudah di bagian daripada lisensi yang berjalan? Jadi artinya apakah ini memang resmi sudah didaftarkan juga, ataukah mungkin cuma akal-akalan AvaTrade nih, misalnya? Oh, kalau ini bukan akal-akalan sih, karena ini resmi dan jadi misalkan seperti kayak kita punya asuransi aja, kita bayar preminya dalam jangka waktu tertentu, misalkan 2 jam. Nanti dalam jangka waktu ini kalau ada close posisi sebelum waktunya ada, nanti akan dikembalikan gitu. Tapi tenang aja, kita pasti kembalikan dana dan kita nggak juga karena sudah menggunakan AvaProtect, mungkin takut nih kayak oh jangan-jangan order saya ada dimainin nih atau gimana. Enggak, ordernya akan tetap sama kok. Dan AvaProtect sekarang sudah ada di demo account, jadi boleh dicoba. Yang punya demo account nggak apa-apa, boleh dicoba apakah benar AvaProtect itu real atau enggak gitu. Nah, terus jadi kita ada di Avago tadi dan web trader. Cara menggunakan AvaProtect itu misalkan ini di Avago, masukkan username dan password. Nah, AvaProtect ini hanya bisa untuk forex dan gold saja. Ya, jadi misalkan ada instrumen di Avago, pilih misalkan di sini Euro USD. Nah, nanti suatu mau buka terus pilih nilai beli atau nilai jual. Nah, setelah Anda pilih di sini, nanti akan muncul ini tanda yang seperti ada tulisan kuning AvaProtect. Nah, ini kalau mau buka order di Avago akan tampilannya seperti ini. Jadi di sini bisa mengatur lotnya. Jadi nggak semuanya di asuransi boleh ya? Iya, enggak. Jadi misalkan tradingnya 3 lot gitu, saya mau asuransinya 2 lot aja gitu. Ya, tapi harus buka open 2 lot gitu, Pak Alim. Jadi misalkan buka 2 lot. Dan harganya kan beda-beda. Jadi harganya ini AvaProtect ini nanti itu akan tergantung dari lot dan juga biaya
berapa jam ingin melindungi investasi Anda. Iya. Nanti ada duration-nya ini dipilih, nanti price-nya akan mengikuti duration-nya dan juga mengikuti lot-nya juga. Jadi dua hal ini yang akan mempengaruhi berapa jumlah premi yang harus dibayar. Jadi Oke. contohnya ini, Saya masih bingung nih. Terus oke, lanjut. Nah, jadi nah, misalnya misalkan ini buka contohnya. yang di sini 0,01 euro USD. Nah, Lalu pilih yang 6 jam. oke. Berarti nanti akan ditagih $2, $2,23. Ini akan di-charge ke Oke. trading account. Oke. Langsung bayar ya, langsung bayar 2,23. Nah, dalam 6 jam ini, misalkan ada kerugian, Avatrade akan mengembalikan kerugian tersebut setelah masa proteksi berakhir. Jadi misalkan buka tadi jam 1 siang. Ambil yang 6 jam berarti sampai jam 7 sore dong. Nah, misalkan batas maksimum jam 6.59 sore. Misalkan ngelihat nih, waduh, ini kok saya loss nih. Close aja posisinya di sebelum jam 7 ya, misalkan jam 6.59. Lalu misalkan ada loss-nya di situ, misalkan ada loss misalkan $300 loss. Nanti kalau close-nya sebelum jam 7, nanti nggak ada loss-nya. Jadi loss-nya akan dikembalikan. Cuma bayar yang premi yang $2,23 itu. Oke. Nah, jadi nggak ada loss, cuma hanya bayar premi yang $2,23 itu untuk melindungi dalam waktu 6 jam. Misalkan ini ya, karena ini kan lotnya kecil, 0,01 aja. Oke. Ya, Nah, berarti itulah biaya preminya ya, Bu ya? Iya. Kalau mau lihat di lebih lengkap, transaksinya tadi gimana, itu bisa lihat di MT4. Jadi ini kan trading history nih, Pak Alim. Nah, trading history ini nanti akan muncul. Jadi di setiap kontrak Avaprotect itu memiliki periode pelindungan tetap yang bisa dipilih secara manual. Ada per jam, ada per hari. Nah, nanti di situ bisa kelihatan kira-kira yang kalau open posisi berapa lot bisa dapat harus bayar berapa Kalau dan profit juga, gimana nih? Kalau profit? kalau profit ya profit dong. Oh ya udah bayar asuransi Iya. aja gitu ya. Iya, Ambil betul. aja profitnya Iya, gitu ya. profit aja. Kecuali mau profitnya dikasih ke Avatrade kan juga enggak kan. Profitnya dikasih ke kita boleh, kita terima dengan tenang Iyalah. hati. Oke. Semua orang pasti mau profit kan. Pasti profitnya tetap dikasih. Oh. Nah, lalu satu lagi preminya mungkin jadi di sini di MT4 nantinya enaknya itu bisa ngelihat. Kenapa saya bilang cek history di MT4 nanti bisa lihat. Soalnya kan per jamnya tuh nanti bisa kelihatan per jam tuh ternyata hitungannya segini. Nanti jadi bisa ngitung. Oh, kalau saya pakai Avago, kalau saya mau yang ukuran lotnya segini, jam segini, berarti nanti saya di-charge-nya seperti ini. Nah, itu bisa dilihat. Tapi preminya ini juga didasarkan atas volatilitas yang diharapkan dari posisi selama periode kontrak itu. Jadi kan ini nanti ada kontraknya masing-masing, tapi lihatnya di MT4-nya ya, di trading history. Jadi premi ini bervariasi sesuai dengan ukuran perdagangan dan periode pelindungan yang Anda pilih. Oke, jadi kalau misalnya jangka waktunya kalau sudah lewat gimana tuh, Bu? Jadi misalnya sekarang jam 1 tadi kita bilang sampai jam 7, ternyata dia lewat jam 8, terus gimana tuh? Oh, kalau lewat ya berarti sudah nggak lagi ya? Sudah nggak di-cover dari jam 7 malam sampai jam 8 itu nggak di-cover lagi gitu. Ya, biasanya orang pakai ini kalau ada news penting atau apa ya. Mungkin atau dia di pesawat bisa. Dia takut ya. Nah, boleh. Kita mau naik pesawat nih, ntar takut kenapa-napa harus ini. Nah, kalau nggak mau, misalkan nggak mau pasang stop loss nih, ya kan? Kan ada orang yang aku nggak mau pasang stop loss. Ya anti stop. Nah, itu bisa pakai ini. Oke. Oh, jadi gitu ya kegunaannya. Oke. Ini bermanfaat sekali barangkali tentang Avaprotect. Jadi kalau teman-teman mau tanya lebih detail nanti bisa langsung chat ke Bu Novita langsung. Dan juga khusus bagi teman-teman yang hari ini yang mau coba register dari link yang kita berikan nanti,
boleh dibantu nanti Bu Novita. Ya, Kita bisa. akan kasih merchandise juga ya, mulai dengan cuma deposit $100 ya Bu ya. Iya, Registrasi untuk real account dan mungkin deposit $100 akan dapat merchandise dan mungkin bisa mendapatkan satu tiket lucky draw untuk berkonsultasi langsung betul. dengan tim Elite Hunter terutama mengenai masalah trading Anda gitu loh. Jadi Iya. karena kan kita berharap bahwa teman-teman yang ikut di sini kalau sampai saat ini masih mengalami kesulitan atau belum menemukan satu sistem trading yang bagus, kita bisa saling berkonsultasi, berdiskusi untuk kenyamanan Anda juga supaya tradingnya bukan cuman loss aja nanti kalau bisa Iya. jadi profit dan benar-benar apa yang Anda inginkan diwujudkan, apa yang impikan itu apa trading for living itu bisa tercapai ya kan. Iya, betul. Nah, Jadi gini, jadi tadi kan Ko Halim kan ada tanya apakah ini real atau enggak. Nah, karena kan nanti akan muncul kontraknya juga akan muncul di MT4 History. Jadi pasti ini adalah yang real dan sudah terregulasi. Kita nggak mungkin main-main gitu. Oke. Ini ada Ava Protect ini berarti satu perlindungan yang diberikan broker Ava Trade ya, terutama kepada klien-klien yang apabila mengalami kesulitan mungkin bisa dalam hal koneksi, mungkin juga takutan akan news besar. Jadi ya, ini bisa salah satu jalan untuk mengurangi itu. Ya premi sih pasti mahal lah Bu ya, nggak mungkin lah ya, premi juga mahal. Tapi ya at least Anda ya punya potensi aman, untuk mengurangi itu, kurangin resiko gitu loh. Ya, setidaknya juga nggak kepikiran juga, misalkan lagi ditinggal atau lagi pingin buka posisi nih, tapi kok lagi kemana, nah itu bisa. Kepencet ya Bu ya, mau pencet 1 lot, kepencet 10 lot gitu ya. Takut minus banyak di proteksi aja. Iya, betul. Bisa. Nah, kalau dari saya sih tentang Ava Protect mungkin nanti akan saya share ini dokumennya ya, nanti bisa bermanfaat. Boleh. Nanti ada apa-apa silakan hubungin saya. Oke, terima kasih Bu Novita. Ya, makasih. Ya. Oke, jadi ini perkenalan dari Bu Novita nih tentang dari Ava Trade ada satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan secara maksimal yaitu Ava Protect, di mana Ava Protect ini bisa melindungi nilai capital Anda pada saat Anda tidak nyaman dengan posisi trading Anda atau barangkali Anda ada kebutuhan mendesak di mana di situ Anda ini mengurangi resiko. Ya boleh dimanfaatkan. Jadi memang bahwa tiap pialang dimanapun yang ada di Indonesia ada plus minus dan ini kita lihat nilai plusnya seperti ini. Ya kita selalu kita selalu mencari yang cocok dengan ini kita juga, dengan karakter kita juga. Misalnya contoh ada orang senang scalping, dia senangnya di broker ini. Kenapa? Karena ya sorry itu saya bilang spreadnya kecil dan sebagainya. Tapi spread kecil tapi Anda nggak bisa masuk gitu. Kalau pencet record mulu ya sampai juga bohong gitu loh. Udah spread kecil tapi record mulu. Atau ternyata ada istilahnya hidden spread. Oh ternyata spreadnya kecil, begitu dipencet kok jadi gede gitu kan. Nah, ada seperti itu. Nah, Ava Trade sendiri mereka berdagang cukup fair karena mereka punya regulasi yang tidak main-main, 8 regulasi ya Bu ya, mulai dari ASIC ya, kemudian dari Jepang juga ada setahu saya ya. Jepang, Irlandia ya Bu ya. Iya, betul, dari Jepang, Irlandia, juga yang terbaru dari CySEC, Cyprus. Oh, Cyprus ya, CySEC. Ya, jadi ini broker-broker regulasi-regulasi yang boleh dibilang cukup papan atas lah ya, papan atasnya lah gitu. Yang nggak tahu, siapa tahu nanti Ava Trade ada di Indonesia juga dengan regulasi Indonesia ya. Iya. Ini ada pertanyaan kayak Pak Halim, kalau kena SL tetap bisa di cover. Nah, tadi sudah dijelasin kalau kena SL. Jadi kalau sudah pasang SL, tentunya sistem akan merecognize SL-nya. Gitu. Jadi misalkan SL stop kan karena sudah ada SL, jadi di situ akan ada double system ya. Jadi yang SL yang akan dikenakan dulu. Jadi kalau memang mau pakai Ava Protect, jangan setup SL dulu. Oke. Karena takutnya malah jadi rugi kan? Karena setup SL nih, kan karena kita juga mungkin nggak tahu. Atau mungkin setup SL-nya agak jauhin. itu juga kalau tergantung. Kalau nggak pakai SL, tapi dia minusnya berapapun tetap diganti gitu ya? Itu diganti, betul. Oh gitu. Makanya itu ada jangka waktunya ya. Kalau semakin lama tradingnya semakin mahal ya? Iya, jadi kalau mau SL, mungkin kalau bisa ngeprediksi kira-kira melebihi dari jangka waktu itu, silakan.
Menarik juga. Ada demo account-nya bisa dicoba ya Bu ya? Bisa, ada demonya. Oh iya, makanya Sekarang jangan ragu. ini Regis baru aja. Nanti Regis coba di demo account udah paling enak ya nggak? Betul, soalnya demonya baru dulu nggak ada di demo account. Ini baru aja ada di bulan ini, minggu lalu dari tanggal 18. Iya, no. Kita kan kalau nggak ngerti takut salah dipakai di real account ya pakai di demo dulu Iya. latihan. Betul. Di sini kan Semua bisa juga kelihatan. kalau trading plan baru atau punya sistem baru biasa dicoba di demo account-nya dulu, baru nanti Betul. setelah udah paham baru coba di real account. Jangan sedikit-sedikit real account, nanti kalau udah rugi baru teriak. Wah iya, kemarin salah. Oke, Iya, Bu Novita jadi Dewi, nggak terima SL. kasih banyak atas. Oke. Ada satu pertanyaan lagi Ada, Bu, sebelum. jadi SL Mau langsung. tanya untuk floating profit-nya dibatasi waktu juga atau tidak? Floating profit enggak? Floating profit ya profit adalah profit gitu. Kita nggak mengutak-atik profit gitu. Jadi kalau Pak Randy ini mau liquid posisi, ya udah. Tapi kan preminya udah terbayar gitu kan? Iya betul. Coba Profit ya, nggak apa-apa. makanya itu ya mungkin harus Dicoba di-test aja, di iya. demo account ya, baru lebih puas lah ya. Coba regis aja lah nggak apa-apa. Kan Regis kalau- nggak bayar kok. Iya. Itu untuk semua jenis account atau tadi currency apa? Emas dan Currency-nya emas dan forex itu emas aja. dan forex ya? Ya. Oke, jadi kalau oil nggak ya Bu ya? Oil enggak? Nggak ya? Oh cuma emas dan forex. Emas dan Ah. forex. Yep. Hmm. Ini oke. Jadi Nah, oh ya ada kalau lagi. itu tanya lagi tuh, masih rame nih. Berarti pakai pakai SL SL. maupun cut loss asalkan masih dalam durasi tetap diprotek. Enggak, kalau jangan pakai SL. Kalau pakai SL berarti udah kena stop loss-nya, nggak usah beli apa protek. Justru kenapa kita pakai apa protek supaya kita nggak mau pasang stop loss dijagain dan itu ada garantinya gitu loh. Nah, tapi Iya. kalau misalnya udah lewat tuh baru pasang SL nggak masalah gitu. Nah dari Bang J Betul, ini. ya, betul Bang J. Masa cover habis apabila dikasih setelah masa proteksinya habis maka baru bisa dikasih SL plus ya. Ya paling enak Iya, udah betul. coba lah di demo lah, udah paling benar dicoba jadi baru puas baru Iya. tahu caranya. Ya fasilitas Iya, ini betul. ya kelebihan ini ya coba dimaksimalkan lah. Oke, nanti dibantu ya Bu kalau ada yang regis Oke. atau nanya-nanya Ya, lagi. boleh. Nanti silakan ya. Saya dong Pak, tanya Pak. Kebetulan nih. Pak. Oh iya. Dari tadi Iya, ngeliatin ada, nggak tahu Maklum, pengen saya nanya. tahu juga mau nanya. Iya, habisnya fitur baru ini kan. Kalau ini Bu, Iya. kalau apa namanya mendekati ke high impact event gitu misalnya kayak katakanlah misalnya FOMC meeting atau NFP itu kan biasanya kalau broker-broker yang saya tahu dalam tanda kutip yang tidak regulated ya, itu kan kadang-kadang suka ada aja alasannya kalau misalnya kita transaksi di dalam periode-periode seperti itu kan. Nah, yang mau saya tanyain ini Ava Protect ini katakan misalnya setengah jam lagi mau ada NFP misalnya gitu. Terus saya input di situ, kerugian yang terjadi pada saat NFP itu tetap akan diganti atau enggak? Tetap diganti. Jadi kan tadi kan diinfokan Ava Protect ini preminya itu akan tergantung dari volatility market. Misalkan sewaktu open posisi, market belum volatile, jadi belum ada pengumuman itu. Jadi kemungkinan secara logikanya berarti preminya akan premi normal, masih harganya nggak. Mungkin kalau harganya masih wajar aja, misalkan harganya masih misalkan $1 per jam misalkan. Tapi misalkan 1 jam lagi kan sudah pengumuman nih, marketnya volatile tuh. Nah, 1 jam lagi mau pasang posisi lain, preminya akan berbeda jumlahnya. Harganya. Oke. Nah, gitu. Berarti kalau situasional ya. Tapi tetap aja kalau ada loss, ada apapun tetap akan diganti diganggu. berarti ya. Walaupun katakanlah dalam tanda kutip nih ya, saya misalnya ngakalinnya saya setengah jam sebelumnya deh gitu kan, saya ambil 2 jam aja gitu. Iya. Masih Ya, diganti boleh. tapi ya, berarti kalau kayak gitu. Diganti, ya. Boleh dicoba mantap aja. lah. boleh dicoba di demonya. Dicek aja bener seperti itu enggak? Ya biasa kan kita spekulasi dulu sebelum berita gitu kan. Iya kan? Nah, waktu berita mulai jantungan, kok harganya nggak naik gitu kan, harganya nggak profit ya kan. Ya makanya kan. Sebelum berita udah tembak dulu, begitu deket berita, kok ini nggak sesuai sama ini kan. Udahlah beli proteksi dulu deh, jaga-jaga. Iya makanya, soalnya kan kadang-kadang kalau broker-broker gitu Pak, yang saya sering alamin misalnya katakanlah tiba-tiba ada jaminan ini, jaminan itu, eksekusi fast dan lain sebagainya, tahu-tahu pas lagi ada ini slippage gitu kan, tahu-tahu lossnya jadi lebih besar gitu kan, ada aja yang gitu-gitu kan. Bisa dipencet loh. Nah, nggak boleh dipencet, kadang-kadang ngehang gitu kan.
Itu kan loss aja nggak dikasih. iya makanya gitu, kalau cut loss aja nggak dikasih kadang-kadang. Terus Iya, minta kita komplain, ada aja gitu kan alasannya gitu kan, karena Iya. tradingnya di high volatility dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa jadi concern juga kan buat rekan-rekan yang mau coba gitu, kira-kira kalau misalnya lagi high volatility event begini bagaimana gitu. Kalau saya ordernya dalam tanda kutip yang ngakal-ngakalin, misalnya setengah jam sebelumnya gitu udah saya masukin dulu deh gitu kan asuransinya gitu, masih ke protect nggak itu gitu, karena kan pas lagi volatile kan bisa aja spread melebar dan lain Iya. sebagainya gitu kan. Betul sih Pak Adit. Nanti kita juga kita coba ya, coba kita lihat ya kalau udah Iya. mendekat berita apa menjelang berita atau masih jauh Iya. gitu, biaya preminya mahal nggak gitu. Kalau biaya preminya tinggi kan kadang-kadang udah fight aja, tanggung. Iya kan. Orang biaya preminya setengah daripada risiko stop loss gitu. Iya. Tanggung. Nah, Nanti saya coba deh kalau saya kalau ada nanti saya coba share deh di grup. iya nanti Sangat. kita juga ini ini juga karena saya juga interest sekali gitu. Saya belum pernah pakai sih Pak, tapi saya udah pernah trading di Avatrade, saya trading. Cuma saya nggak tahu kalau ini dipakai ini karena ya gimana ya, main tradingnya juga safe kan, nggak bukan Iya, seru juga kalau ada kayak gini. makanya seru. Gatel pengen nanya tuh itu gitu. Ini kalau ada beginian kayaknya. feeling udah buy dollar aja nih Pak. Iya makanya Udah full margin tuh nih buy dollar nih Senin nih. asuransiin aja kan daripada stop loss, tahu-tahu udah masukin stop loss tiba-tiba Betul, slow page kan. Nah itu paling Selesai perkara. Bu Novita ada satu pertanyaan lagi tuh. Kalau klaimnya berapa lama tuh biasanya? Oh, Kalau iya. memang kita bilang Ah, kena Misalkan oke, jadi klaimnya misalkan tadi kan sudah bayar untuk 6, misalkan tadi yang 6 jam, berarti setelah Ya, jam 7 langsung dikasih. oh gitu. langsung 1 jam dicairkan. itu udah beres ya. Oh berarti selesai periode langsung dikasih Iya. gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau menurut saya ini bisa juga sebagai kayak sistem Avatrade memberikan seperti kalau broker yang lain kan bisa memberikan margin margin hold itu ya. Kalau kita kan nggak ada, kita nggak bisa, kita nggak ada margin hold. Jadi ini seperti kayak kita bantuin nih untuk ngehold nih. Jadi nggak ada lossnya dulu deh, jangan loss nggak akan ada. Jadi langsung kalau setelah jam 7 langsung, makanya dana bisa langsung cair gitu. Oke. Ya nggak usah bawa surat Langsung RT dulu lah ya, surat WC, surat Nggak, polisi nggak usah. Ya. Lapor dulu Iya. kelurahan, gitu ya. Ini rugi nih. Ya, otomatis Palisal nih, udah otomatis. Oke. Thank you Bu Novita. Nanti Iya, bantu iya. penjelasan juga mungkin. Boleh dicoba. Nah itu langsung Iya. ke akun ya Bu ya katanya, tanpa diklaim lagi jadi Langsung. ya? Otomatis Nggak ya? ada, nggak perlu klaim ya. Nggak perlu klaim berarti otomatis tuh Pak Rizal. Iya. Oke. Thank you loh Bu Novita. Iya, Nanti- iya, nanti- thank you, nanti thank Kayaknya you, banyak yang Pak Halim. antusias nih dengan ini Iya. Protect nih. Gua tahu berarti sini pemainnya player full margin semua ini. Aduh, baca. Oke, kita lanjut. Oke, iya, makasih Pak Adityan. Oke. Ya, makasih banyak Bu Ya, makasih, penjelasannya. Oke, nanti Pak Adit akan menjelaskan lebih lanjut tentang review dan saya juga akan memberikan nanti merchandise terutama di akhir daripada webinar hari ini ada merchandise 2 buah kaos Elite Trader. Jadi untuk nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari saya atau juga Anda yang meregistrasi langsung melalui nanti linknya diberikan oleh Ibu Novita. Anda registrasi langsung kita bisa kasih dan repost sekitar $100 Anda akan dapatkan merchandise kaos dan lucky draw tiket untuk berkonsultasi langsung dengan tim Elite Hunter. Oke Pak Adit, kita lanjut nih. Nah, Siap. Trading View nih. Pak, sekarang Trading View yang di Indonesia ada berapa user ya Pak? Kalau kita bilang dari yang register, yang berbayar sama yang tidak berbayar, kira-kira ada berapa? Total atau bagaimana nih Pak? Total Pak, total dari yang berbayar, register sama yang Totalnya itu kita sudah hampir ada sekitar 1 juta lebih ya. Terakhir di bulan lalu saya lihat kita growth-nya ini eksponensial Pak, terutama pada saat pandemi sekarang ini karena view dari orang juga kan mulai banyak berubah soal trading. Jadi semenjak pandemi ini user yang mendaftar sebetulnya makin banyak untuk sementara ini gitu. Jadi terakhir di bulan lalu ada 1 juta lebih, mungkin sekarang sudah hampir dekat ke 1,5 juta di pengguna. Indonesia ya Pak ya? Indonesia saja. Waduh. Kalau di internasionalnya sudah hampir 30 juta plus. Set, Gitu. sebenarnya Trading View ini bukan
Pialangan Pak, bukan kan? Bukan, kita bukan broker. Jadi TradingView ini sebenarnya cuma penyedia fasilitas ya Pak ya? Ya, penyedia fasilitas. Dan satu kebanggaan kita sebetulnya kemarin yang sempat bikin tim TradingView ini, terutama yang laki-laki lah ya, agak sedikit bangga lah achievement kita gitu. Ya, karena kemarin itu di tahun ini kita lihat dari Alexa Web Ranking, kita ini sudah berada posisinya 10 tingkat jauh lebih tinggi peringkatnya dari sisi traffic dibandingkan website itu, Pak. Iya. Jadi kita bangga, wah ternyata selama pandemi lebih banyak orang yang melihat chart daripada melihat website-website seperti itu. Oke. Saya ngerti deh Pak maksudnya Pak. Karena udah bicaranya laki. Iya, makanya. Bukannya cewek nggak doyan Pak, tapi Nah, jadi lebih nggak tahu malu laki. lebih nggak tahu malu laki-laki gitu. Jadi dari situ kan kita seolah-olah kayak bisa membudayakan sesuatu yang baru gitu di masa-masa sulit seperti ini. Jadi kita merasa dari sisi TradingView-nya ini seperti dapat sebuah achievement yang luar biasa, walaupun katakanlah sebetulnya itu sepele sih. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau berbicara soal TradingView, itu kan sebenarnya instrumen yang ada di TradingView itu kan cukup banyak ya Pak. Mungkin awal-awal tidak sebanyak itu ya Pak. Iya, betul. Jadi kita ini salah satu visi yang kita punya itu adalah untuk mendemokratisasikan financial market, di mana biasanya kan rekan-rekan ini mungkin kayak kita yang sudah mulai lama ya, itu kan agak sedikit kesulitan untuk mencari informasi lah, terutama dari sisi harga ataupun juga informasi-informasi yang lainnya ya, untuk membandingkan antara satu harga dengan yang lain itu kan memang agak sedikit kesulitan kalau dulu. Nah, biasanya itu hanya dieksklusifkan terhadap mereka-mereka yang notabene katakanlah berafiliasi dengan dunia finansial ataupun juga yang memiliki dalam tanda kutip purchasing power atau dana yang cukup besar untuk membeli platform seperti Bloomberg Terminal dan semacamnya gitu. Biasa dikenal dengan sebutan institutional trader. Betul sekali, institutional trader ataupun juga mungkin investment bank gitu-gitu kan. Jadi di sini kita mencoba untuk membuka kepada publik ya akses data yang sebelumnya notabene katakanlah tidak bisa diakses. Karena itu semakin lama kita berkembang, kita terus berusaha untuk menambahkan semakin banyak data ke dalam platform kita tentunya yang bisa diakses oleh setiap pengguna kita. Memang mungkin ada beberapa data yang terkendala oleh aturan-aturan dari bursa-bursa tertentu misalnya untuk bisa ditampilkan, tapi secara umum kita berusaha sedemikian rupa agar apa yang diinginkan seorang trader untuk bisa membantu tradingnya untuk lebih naik lagi tingkatannya, yaitu kita berusaha untuk menyajikan itu gitu. Contohnya kemampuan misalnya katakanlah Anda atau ada rekan-rekan yang pengen tahu gitu kan apa sih hubungannya antara pergerakan dolar dengan harga gandum misalnya kan, kita bisa untuk menampilkan itu gitu. Atau apa sih hubungannya antara New Zealand misalnya dengan New Zealand dollar dengan harga susu misalnya, karena komoditasnya, atau bagaimana sih hubungan antara kontrak berjangka oil misalnya dengan Canadian dollar misalnya, kita bisa munculkan di dalam satu chart yang sama tanpa harus cari-cari ke sana sini gitu. Dan itu kan pasti memudahkan ya, dan salah satunya ya bagi saya pribadi yang bisa membuka mata saya untuk bisa trading secara lebih baik lagi ya adalah TradingView ini dengan fitur-fiturnya yang bisa seolah-olah kita bisa membuktikan apa yang ada di luar sana lah gitu kan melalui chart kita sendiri gitu. Kemudian Pak gini Pak, sebenarnya kalau misi daripada TradingView itu sendiri, tadi memberikan mendemokratisasi ya? Ya, mendemokratisasikan. Supaya orang-orang itu bisa semua pakai TradingView gitu untuk melihat hal-hal yang mungkin belum pernah dilihat pedagang receh nih, retail trader. Retail kan informasinya terbatas. Kalau pakai broker itu ya lihat chartnya dari situ doang. Betul. Tentu saja kan ada banyak di sana pilihan-pilihan bekerja sama dengan broker. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan chart yang di dalam broker itu sendiri, misalnya contoh ya tadi nih Pak Randy nih ada nanya misalnya kalau pakai Oanda gitu, dia pakai FXCM juga, sama nggak sih chartnya dengan yang di TradingView? Sebetulnya gini, kalau misalnya kita gunakan sumber data yang sama, itu akan sama chartnya. Jadi misalnya katakanlah Bapak menggunakan Oanda sebagai platform untuk tradingnya, misalnya untuk melihat harga gold
di MT4-nya misalnya atau di platform bawaan Oanda-nya, ya tentunya pasti akan sama karena sumber data kita, misalnya katakanlah Bapak menggunakan sumber data dari Oanda atau FXCM, ya otomatis itu adalah sumber data yang kita dapat langsung dari brokernya gitu. Cuman kalau misalnya ditanya apakah akan sama antara sumber data antara Oanda dengan FXCM, ya mungkin tidak, karena kan kita tahu bahwa data forex ini kan terdesentralisasi ya, jadi tergantung siapa liquidity providernya dari mereka masing-masing. Tapi selama intinya kita menggunakan satu liquidity provider yang sama dengan data sumber yang sama, outputnya pasti akan sama. Gitu. Oke, Pak Adit, silakan coba dilanjutkan. Oke, siap. Saya sampaikan di sini. Ya, mungkin saya share aja ya Pak ya. Saya share aja layarnya ya. Iya, nanti banyak pertanyaan nih kira-kira pasti nih. Mungkin kalau saya tidak akan terlalu banyak ya, langsung saja ke dalam chart karena tadi penjelasannya sudah sangat lengkap di awal mengenai apa itu candle, mengenai apa itu pattern-pattern dari Pak Halim tadi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Adityan dari TradingView Indonesia, yang mana saya adalah seorang growth director yang dipercayakan untuk memanage mengenai expansionary di Indonesia dari TradingView itu sendiri. Sebelumnya saya juga ingin ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Halim dan juga Elite Hunter Community yang sudah mengundang saya di sini untuk memberikan sedikit banyak penjelasan lah mengenai TradingView. Jadi seperti yang rekan-rekan sekalian lihat di sini, ini adalah sebuah charting dari TradingView yang mana mungkin saya langsung saja untuk membahas mengenai beberapa fitur yang menjadi unggulan kami di sini adalah yang pertama, perbedaan kita dengan platform charting yang lainnya adalah kita di sini adalah sebuah platform charting berbasis web ya. Jadi basisnya adalah website yang mana saat ini kita juga ada versi desktopnya, tapi tentunya unggulan kita utamanya itu tetap berada di basis web. Yang mana salah satu kelebihannya dari platform charting yang dari web di sini adalah Anda bisa mengakses data yang sama dengan tampilan yang sama di berbagai macam perangkat. Yang mana apabila Anda buka di dalam HP, bentukannya akan seperti ini. Misalnya Anda tambahkan indikator apapun yang ada di dalam sini ataupun juga katakanlah anotasi atau misalnya katakanlah Anda gambarkan trendline dan lain sebagainya, apabila Anda buka ini di aplikasi handphone ataupun juga tablet, itu akan tetap muncul dengan posisi yang sama dan tidak ada perubahan di dalamnya. Kemudian kita pun juga memiliki berbagai macam fitur advance yang akan dapat membantu Anda terutama dalam hal charting ya. Kalau misalnya tadi dijelaskan Pak Halim, ada beberapa tipe chart seperti candlestick, kemudian bar chart dan juga line chart. Kita masih memiliki begitu banyak tipe charting yang lainnya yang sudah menjadi bawaan seperti hollow candle di sini, kemudian Heiken Ashi, mungkin rekan-rekan juga ada yang sudah tahu apa itu Heiken Ashi. Kemudian juga yang lebih advance-nya kita memiliki Renko, kemudian juga point and figure, ada garis jeda di sini ya, atau juga ada kagi seperti ini, dan juga ada point and figure yang mana tentunya akan bisa membantu Anda untuk bisa melihat pasar dari sudut pandang yang berbeda dan bisa melakukan analisis yang notabene katakanlah akan unik terhadap diri Anda sendiri yang tentunya akan bisa memberikan Anda advantage lah di antara trader-trader yang lainnya yang tidak bisa melihat data-data seperti ini. Di mana Anda bisa melihat bahwa untuk point and figure di sini datanya berbasis ATR ya, atau average true range, yang mana secara otomatis bisa diartikan atau bisa diterjemahkan secara teknikal mengenai perbedaan kekuatan antara buyer dengan seller, di mana X yang berwarna hijau adalah buyer, kemudian merah di sini mungkin bisa kita terjemahkan atau bisa kita artikan sebagai seorang seller, di mana Anda bisa melihat bahwa hanya dengan membandingkan ini kita bisa langsung mengetahui kurang lebih tendensi atau kecenderungan dari pergerakan harga yang ada. Dan kita pun juga memiliki rentang atau range yang bisa Anda atur sendiri untuk bisa ditampilkan di dalamnya. Anda bisa atur range-nya dalam 1000 range atau 1 range dan lain sebagainya. Dan satu kelebihan kita lagi di sini adalah kita bisa menyajikan data bahkan sampai ke time frame detik. Jadi bagi Anda yang senang melihat pergerakan harga yang cepat misalnya, Anda bisa pindahkan dan Anda bisa gunakan time frame 5 detik misalnya untuk melihat pergerakan di dalam harga itu sendiri. Nah, kelebihan dari kita juga adalah kita memiliki data yang bukan data juga ya, maksudnya fitur-fitur lainnya yang notabene katakanlah highly customizable. Jadi Anda bisa
kustomisasikan hampir semua yang Anda lihat di dalam chart ini, mulai dari tools yang kita gunakan misalnya trendline seperti ini, Anda bisa klik kanan, kemudian mulai dari Anda menambahkan alert, bahkan sampai katakanlah membuat template-nya itu sendiri, ya, ini adalah suatu keunikan yang akan dapat mempermudah Anda dalam melakukan charting di dalam chart. Mungkin Anda ada yang bertanya, tapi saya bisa menggunakan fitur-fitur ini walaupun katakanlah tidak begitu semudah atau tidak semudah yang dilakukan di TradingView pada platform yang biasa Anda gunakan. Misalnya, kenapa saya harus menggunakan TradingView? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu. Mungkin kurang lebih penjelasan yang bisa saya utarakan adalah ibaratkan Anda menggunakan peta dengan menggunakan GPS, ya. Anda sama-sama bisa sampai ke tujuan, cuman tentunya dengan menggunakan GPS akan jauh lebih praktis dan tidak membuat repot lah ya, plus minus, karena Anda bisa mengetahui bahkan kemungkinan Anda untuk nyasar jadi semakin sedikit ya, karena GPS memandu Anda bahkan sampai ke belokan-belokan yang terkecil sekalipun pada saat ini. Jadi dengan memiliki pandangan seperti itu, kami di TradingView berusaha untuk menyajikan segala sesuatunya yang notabene cenderung akan dapat mempermudah trader dalam bisa melakukan charting dan juga analisis di dalamnya. Tentunya tools yang kita miliki secara bawaan yang bisa Anda akses di toolbar sebelah kiri ini sangatlah lengkap. Anda bisa lihat mulai dari pitchfork, kemudian fib retracement yang sudah umum lah ya, bisa Anda gunakan. Yang namanya Fibonacci ini pun juga salah satu kelebihannya, kita pun juga bisa mengkustomisasikan ini mulai dari coraknya, levelnya, dan bahkan membuat template sendiri. Apabila katakanlah Anda memiliki formula-formula khusus, Anda bisa rubah secara cepat tanpa harus menggunakan atau tanpa harus kembali menginput satu-satu, yang mana tentunya ini akan sangat membantu bagi Anda yang memiliki beberapa sistem trading yang biasa Anda gunakan, misalnya katakanlah dalam menghandle suatu pergerakan tertentu di dalam pasar. Kemudian juga kita memiliki fitur-fitur pattern yang mungkin saya sudah cerita tadi di awal sedikit kepada Pak Halim bahwa salah satu yang membantu saya dalam melakukan trading dari TradingView ini adalah fitur pattern yang kita miliki di sini, di mana Anda bisa menggunakan fitur seperti untuk menggambarkan head and shoulder lah misalnya ya. Di sini jauh lebih mudah daripada Anda membuat segitiga ataupun juga garis-garis yang mana kadang-kadang untuk menempatkannya sangat-sangat sulit ya. Jadi di sini kita bisa hanya dengan menggunakan tools ini, kemudian kita ambil titiknya, klik pada titik-titik tertentu, kemudian ini akan langsung muncul dengan sendirinya, yang mana tentunya ini akan bisa memberikan kemudahan bagi Anda dalam melihat pattern-pattern tertentu di dalam pasar. Dan ini tidak terbatas hanya di head and shoulder saja. Anda bisa lihat di sini bahwa kita memiliki begitu banyak fasilitas ya yang bisa Anda gunakan, bahkan bagi Anda pengguna Elliott Wave pun juga kita memiliki suatu tools yang otomatis akan bisa memberikan Anda kemudahan dalam menggambarkan Elliott Wave dan juga membagi tipe-tipenya, misalnya seperti ini. Anda bisa ganti cycle-nya dengan logo-logo tertentu, dan ini tentunya bisa di-save sebagai sebuah template, sehingga ini akan bisa mempermudah Anda untuk bisa menggambarkan pattern-pattern tanpa harus gambar garisnya dulu, kemudian namai satu-satu ya, kemudian tiba-tiba terpindahkan atau tergeserkan secara tidak sengaja. Nah, itu adalah suatu hal yang paling menjengkelkan kalau menurut saya pada saat melakukan charting ya. Nah, di sini kita pun juga apabila sudah terhapus secara tidak sengaja, Ctrl Z atau undo juga bisa dilakukan untuk bisa secara cepat mengembalikan apa yang tidak sengaja Anda lakukan. Selain itu, fitur lainnya yang mungkin saya andalkan di sini, yang mungkin bisa Anda coba eksplorasikan adalah suatu fitur komparasi seperti ini. Misalnya katakanlah Anda suka biasa yang sering diutarakan ya, atau salah satu mitos yang sering terjadi dan saya bisa buktikan di sini adalah misalnya katakanlah apabila euro USD bergerak naik, gold juga akan bergerak naik biasanya. Ya, dan di sini Anda memiliki satu fitur yang bisa Anda gunakan untuk Anda buktikan sendiri kebenarannya apakah itu benar ataukah tidak. Jadi obviously dengan melakukan atau dengan memiliki sebuah platform trading yang notabene katakanlah tepat di sini ya, akan bisa membuat Anda bisa debunk atau bisa membongkar mitos-mitos dalam trading yang sekiranya tidak terlalu tepat. Contohnya misalnya Anda bisa lihat di sini bahwa apabila Anda lihat pergerakannya katakanlah di
di sini lah ya. Anda bisa lihat di sini euro USD bergerak naik tapi goldnya bergerak turun pada saat itu. Kemudian juga di satu tempat yang ada di sini ya, Anda bisa melihat sendiri bahwa pada saat terjadi suatu pergerakan naik di euro USD yang terjadi adalah penurunan dari gold. Di sini juga sama, yang terjadi pergerakan naik dari euro USD, penurunan dari gold. Dan ini adalah suatu hal yang menurut saya pribadi adalah esensial ya dimiliki oleh seorang trader. Kenapa? Karena apabila Anda tidak mengetahui ini ataupun juga katakanlah ya tidak bisa mengkonfirmasikan ini berdasarkan apa yang Anda lihat di dalam chart itu sendiri, maka akan sedikit banyak sulit untuk bisa mempercayai hal itu. Tapi dengan kita memiliki tools seperti ini, kita pun juga akan bisa menjadi seorang trader yang notabene katakanlah menuju ke arah yang benar, sehingga kita akan bisa dibiasakan atau mulai terbiasa untuk membangun analisis kita sendiri dengan menggunakan tools-tools yang jelas sangat-sangat mudah untuk Anda pergunakan di sini. Dan kemudian kita pun juga di sini selain itu memiliki begitu banyak indikator untuk Anda manfaatkan apabila Anda membutuhkan ini. Bagi Anda yang notabene katakanlah, saya baru belajar gitu kan, saya ingin belajar mengenai candlestick dan lain sebagainya, kita memberikan kemudahan untuk itu seperti ini, all candlestick pattern. Anda bisa lihat di dalam chartnya, kemudian ada penjelasannya, apa itu yang dimaksud dengan bullish engulfing seperti ini, apa yang dimaksud dengan doji, kemudian apa yang dimaksud dengan plus minus. Nanti Anda bisa pilih sendiri di sini apa yang ingin Anda tampilkan, dan ini akan jauh lebih mudah untuk bisa membuat Anda lebih memahami seperti apa sih karakter dari pergerakan pasar, ataupun juga apa-apa saja yang perlu untuk Anda pantau di dalam pasar itu sendiri. Misalnya katakanlah Anda memiliki filtrasi sendiri, Anda bisa simpan, save, dan lain sebagainya. Kemudian juga selain itu kita juga memiliki indikator bawaan yang mungkin bukan bawaan ya, indikator yang dibuat oleh user kita secara internasional, karena ada 30 juta lebih pengguna, maka tentunya Anda bisa melihat bahwa di perpustakaan publik kami kita memiliki begitu banyak custom indikator yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya contohnya Anda membutuhkan sebuah indikator divergen misalnya yang paling umum dalam membentuk sebuah tren misalnya seperti ini. Anda bisa melihat begitu banyak opsi yang bisa Anda gunakan. Anda bisa coba cari salah satunya, misalnya yang standar seperti ini untuk bawaannya, atau yang customnya misalnya seperti ini. Ya, Anda bisa gunakan yang customnya, dan Anda bisa lihat bahwa dengan begitu banyak senjata lah ya dalam tanda kutip yang bisa Anda gunakan di sini, Anda akan bisa mengeksplorasi mana-mana saja atau apa-apa saja yang sekiranya cocok bagi Anda ya. Contohnya misalnya di sini Anda bisa setting, Anda bisa lihat menampilkannya apa saja, misalnya MACD histogram, RSI. Saya hapus deh gitu kan beberapa, misalnya saya hanya menggunakan MACD dengan RSI, atau dengan MFI misalnya seperti ini. Anda cari, Anda bisa lihat bahwa divergen di sini terjadi di MACD, RSI, kemudian MFI. Jadi setidaknya di sini akan bisa membantu Anda untuk melakukan filtrasi terhadap kapan Anda harus melakukan entry, ataupun juga kapan Anda bisa mengambil sebuah decision di dalam pasar itu sendiri. Selain itu, ya kita pun juga di sini punya fitur lainnya seperti screener. Anda bisa pilih antara screening saham, forex, kemudian kripto. Yang mana nanti di sini Anda tinggal input saja filtrasi yang Anda inginkan berdasarkan apa, misalnya menunjukkan mayor, minor, kemudian time frame yang mana, kemudian apakah ingin berdasarkan osilator, Anda tinggal pilih di sini. Jadi tentunya apabila Anda mungkin familiar dengan beberapa website yang menawarkan rekomendasi buy atau sell secara teknikal, mungkin katakanlah Anda di situ tidak terlalu percaya karena parameternya seperti apa sih gitu kan, atau Anda memiliki saya lebih suka kalau misalnya bisa filter dengan RSI, misalnya periodenya bisa saya ganti misalnya, atau ada nilai-nilai tertentu yang bisa Anda input sendiri. Nah tentunya di sini akan bisa Anda customisasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kurang lebih ya, ini TradingView ini seolah-olah seperti all-in-one shop ya. Jadi bagi Anda yang ingin mencari apapun itu seputar trading, itu bisa Anda temukan di TradingView, mulai dari plus minus ya, pasar dari instrumennya itu sendiri, sampai ke bahkan misalnya ide-ide trading ataupun juga berita-berita yang sekiranya
bisa Anda baca di sini. Misalnya contohnya katakanlah saya lagi mentok nih gitu kan, saya butuh ide gitu kan dari per euro USD. Anda bisa nyalakan aliran idenya di sini dari toolbar sebelah kanan, kemudian tampilkan seluruh ide. Di sini Anda bisa melihat ada titik-titik merah, biru, kuning ya. Di mana apabila Anda arahkan mouse-nya akan bisa melihat ada beberapa contoh atau beberapa rekomendasi ide trading dari user-user kita yang muncul di sini. Ataupun juga misalnya katakanlah ingin menggunakannya sebagai jurnal misalnya, hanya menampilkan ide yang Anda buat saja. Nah, maka Anda tinggal ganti di sini, maka Anda bisa lihat bahwa saya waktu itu membuat ide seperti ini, ya apakah ini berhasil atau tidak. Nanti Anda bisa jadikan ini sebagai suatu media bagi Anda untuk bisa berkembang dan juga belajar mengenai apa yang sekiranya perlu untuk Anda improve dari sisi trading Anda sendiri. Jadi tentunya ini adalah suatu platform yang luar biasa ya kalau menurut saya pribadi. Jadi saya sangat encourage kepada rekan-rekan sekalian untuk mencoba untuk menggunakan TradingView, dan TradingView itu tidak berbayar sebetulnya. Kalau misalnya Anda mungkin melihat di sini ya ada skema Pro Plus dan Premium, tapi hampir semua fitur yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya bisa diakses dengan account basic, yang mana account basic ini sebetulnya account yang gratis ya. Jadi Anda tidak perlu membayar sepeser pun untuk bisa menggunakan TradingView. Jadi tidak usah takut untuk mencoba karena kita tidak ada biaya-biaya yang tersembunyi dan lain sebagainya. Mungkin memang ada perbedaannya. Anda bisa lihat di halaman ini ya, masuk ke sini harga akun. Anda lihat perbedaannya. Mungkin kalau untuk basic memang agak sedikit terbatas, tapi untuk rekan-rekan yang baru mulai belajar atau membutuhkan akses ke charting yang jauh lebih advance, itu sebetulnya sudah jauh lebih cukup, lebih dari cukup sebetulnya dengan menggunakan yang basic di sini atau yang gratis. Jadi tidak usah takut untuk bergabung bersama kami dan juga untuk membuka akun atau mendaftar lah, bukan membuka akun ya karena kita bukan broker, mendaftar di TradingView dan kemudian mulai untuk berbagi ide-ide Anda atau memulai habit yang baru dan juga yang akan lebih konstruktif tentunya terhadap trading Anda di masa mendatang. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya ya. Silahkan kalau ada yang bertanya mengenai TradingView ataupun juga hal-hal yang lain, silahkan saja ya. Wah, ini saya kembalikan ke Pak Halim. Ini ada yang nanya, ini dia bilang katanya ini cepet bener nih Pak Aditya, gimana, ada video tutorialnya nggak Pak ya kalau belajar ini? Iya, karena waktunya saya takut kelamaan karena fiturnya banyak ya. Jadi kalau misalnya gini-gini ada ini nggak, ada YouTube atau channel untuk belajarnya biasanya pakai apa Pak? Ada. Kalau misalnya sebetulnya gini, kalau misalnya mau cari tutorial TradingView secara bawaannya kita punya resource mandiri sebetulnya yang berbentuk tulisan ya. Jadi Anda bisa akses dari halaman utama, di pojok kanan bawah ada icon tanda tanya, klik pusat bantuan, kemudian di sini tinggal cari saja apa yang kira-kira ingin Anda temukan ya di sini. Misalnya katakanlah saya pengen tahu cara penggunaan charting atau bagaimana, mungkin Anda bisa lihat di FAQ pengguna gratis di sini. Tapi kalau misalnya untuk video mungkin bisa masuk ke atau bisa langsung ke channel TradingView Indonesia. Kita buat beberapa tutorial di sana untuk penggunaan chartnya, tapi user-user lain juga sudah mulai banyak sih sebetulnya di YouTube yang sudah mulai mempublikasikan bagaimana cara menggunakan TradingView. Jadi bisa masuk ke misalnya katakanlah bahkan search Google misalnya ya, tutorial Indonesia misalnya seperti ini, nanti sudah ada rekomendasinya dari berbagai macam pengguna kita ya, mulai dari Pak Rizky Aditama, kemudian juga ada Ibu Lindali, kemudian juga ada Traders Note di sini, termasuk dari yang obviously di sini yang officialnya ada di channel TradingView Indonesia. Gitu. Ya, jadi emang kalau mau belajar hal baru yang nggak bisa cepet harus pelan-pelan ya, karena betul. Perlu kebiasaan ya Pak ya, habit ya. Betul. Apalagi kalau selama ini kan pakai chartnya terbatas, cuma narik-narik garis. Jadi tadi kalau kita lihat bahkan kita bisa langsung mengkomparasi antara euro naik, apakah sterling pasti naik gitu kan? Nah, gitu betul. Kalau nggak kan kita biasa ngeprint dulu satu, terus lihat ini contohnya cocok nggak gitu. Biasanya kan kadang-kadang seperti ini ya dari watchlist ya.
Kadang-kadang kalau dari HP kan suka bingung ya untuk melihat seperti ini gitu kan. Tapi kalau dari TradingView makanya kita menyediakan fitur komparasi seperti ini untuk bisa akses cepat gitu. Jadi biar tidak usah switching satu-satu gitu, kurang lebih seperti itu. Dan yang jelas instrumen-instrumen kita juga banyak gitu bisa dieksplor. Nah, Pak, ada yang minta nih analisis nih. Coba misalnya kita lihat dari gold, Pak. Gimana kalau menurut Pak Aditya nih chartnya? Jelas nih, Pak Aditya. Kalau analisis mungkin dibayar Pak $10, Pak. $10. Okay. Kalau dari gold mungkin ya kita bisa lihat di sini lah ya. Ini analisis saya buat. Ramai tuh gambarnya tuh ada. Banyak ya, mungkin ini salah satu informasi juga bahwa fitur advance kita menyediakan kemampuan untuk menggunakan beberapa layout dalam satu chart. Jadi kalau dilihat di sini ada monthly, kemudian di sini weekly-nya, di sini daily-nya, di sini 2 jam. Satu lagi yang saya lupa ya, bahwa kita di sini memiliki fitur untuk membuat satu custom time frame. Jadi Anda bisa lihat di sini ada time frame-nya, bisa kita input sendiri mau 45 menit, 46 menit, 70 menit, itu terserah. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam itu bisa. Yang mana tentunya ini akan bisa memberikan opsi untuk melihat market saat ini. Dan khusus pertanyaan gold, mungkin saya simpel saja, kita bisa melihat bahwa saat ini posisinya sedang berada di downtrend, dalam artian potensi di sini terjadi sebuah false breakout dan kembali lagi masuk ke dalam channel ini. Secara teknikal, adanya sebuah candle reject di sini menunjukkan adanya potensi harga untuk bisa turun lebih dalam, tapi sedikit banyak perlu untuk hati-hati dengan sebuah area support yang ada di sini. Bisa saja harga bergerak terlebih dahulu ke arah atas untuk retest trend lainnya, tapi secara umum bukan rekomendasi sih, tapi bias yang saya miliki di sini mungkin lebih cenderung ke arah sell ya daripada buy. Kayaknya kalau nggak break 1800 masih turun dulu nih Pak. Ya betul sekali, 1800 mungkin ini adalah ininya. Ada resistance, small resistance. Betul sekali. Kalau udah break sana mungkin ya dia mau retest ke channel atas dulu. Channel atas dulu, betul. Kalau break lagi lanjut berarti ya mungkin bisa berubah arah ya. Ya betul sekali. Itulah kita perhatikan lebih detail lagi ya. Betul. Tapi untuk sementara ini ya mungkin biasnya masih lebih ke arah, cenderung ke arah bearish sih kalau saya ya. Iya Pak, tekanannya ke bawah lebih. Tekanannya kuat, iya lebih kuat. Ya kalau ragu mungkin bisa coba inilah, coba sekalian coba account proteksi tadi kan. Iya. Atau kalau ini biasanya kalau bias ke atas tuh lagi nyangkut buy di atas Pak. Nah biasanya sih gitu ya. Kalau yang netral pasti bilangnya ke bawah gitu kan, karena nggak ada posisi gitu. Oh ini Pak turun jelas gitu. Enggak Pak, ini kuat loh Pak, support Pak. Ini jangan nih, bisa naik. Nah. Dipaksa-paksa Pak supaya masuk. Nah itu biasanya sih gitu tuh. Kalau saya sih biasanya gini ya, salah satu kelebihan di TradingView juga yang membantu saya untuk merubah saya mindsetnya untuk tidak lagi seperti itu adalah tools risk and reward sebetulnya ya. Walaupun katakanlah ini terkesan sederhana misalnya. Kalau misalnya Anda memiliki notabene ya seperti inilah, katakanlah misalnya kita punya asumsi, saya misalnya ya punya asumsi saya ingin melakukan sell misalnya. Saya hitung dulu risk and reward-nya seperti ini. Misalnya kan saya ambil di sini posisinya stop loss misalnya di atas ini kan. Kemudian targetnya katakanlah saya akan ambil di bawah sini lah plus minus. Saya tahu risk and reward-nya adalah 1:2 dan dengan mengetahui ini saja sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan kita bahwa pada saat stop loss itu kena ya berarti memang sudah bukan rezeki gitu. Karena secara umum kalau misalnya memang analisisnya benar ya reward-nya 2 kali lipat lebih besar daripada risk-nya. Kenapa harus takut? Kenapa harus sayang kemudian ngotot di sini untuk tidak cut loss atau tidak stop loss gitu? Yeah, because trading is a game of probability. Betul. Jadi bagaimana kita menggunakan berbagai macam informasi termasuk tools untuk setidaknya membuat kita menyadari lah bahwa oke, let go gitu. Sometimes ya wrong gitu. Ya, salah. Karena kan ada istilah trade what you see ya Pak ya, not what you think. Betul. Oke. Gitu. Terus Pak kalau Bitcoin gimana Pak? Bitcoin nih ya Sabtu Minggu nih yang live chat. Bitcoin nih ada yang beli di 50.000 nih masih nyangkut nih. Kalau Bitcoin saya pribadi ya Pak ya, ini sebetulnya lihat ini aja ya.
30.000. Anyway, saya sempat kemarin bahas di live channel saya pada saat streaming bahwa kalau misalnya kita bisa break di bawah 30.000, mungkin akan ada wave lanjutan ke bawah untuk heavy sell off yang minimal bisa sampai ke mungkin ke 20.000. Previous resistant kayaknya. Iya, previous support. Jadi kalau misalnya kita lihat dari monthly-nya atau weekly-nya lah ya, saya mungkin di sini 2017 ya bisa melihat di sini ada previous resistance di area ini. Desember 2017 ini adalah suatu area yang akan bisa direvisit secara teknikal ya. Kalau misalnya harga bisa break ke bawah 30.000. Kemarin udah dites sekali tapi belum kuat nih kayaknya. Belum. Karena bawah juga buyer juga lumayan alot bertahan ya. Sempat rebound malah kayaknya kemarin sempat jadi sedikit malah candle-nya agak bullish ya kalau nggak salah. Betul. Karena dia pecah bawah 30.000 tapi closing di 33.000 kalau nggak salah. Betul. Ya anyway sih kalau saya bilang ini tergantung conviction ya. Technically speaking, kalau saya lihat technically speaking ini adalah best area atau best price untuk buy sebetulnya. Selama kita solid stop loss-nya di bawah sini, maksudnya kita ya sudah terima aja lah kalau loss gitu kan. Untuk sementara kita boleh ambil cari buy dulu dengan stop loss kecil. Betul. Dan potensinya kalau dia nggak break, malah dapatnya bisa lebih banyak. Mungkin bisa ke atas itu ya, ke 40.000 itu ya area situ. Kalau misalnya untuk itu ya melihat, ya saya nggak tahu sih ya, karena fundamentally saya tidak terlalu paham mengenai Bitcoin. Tapi ya at least last high ini adalah suatu area yang cukup reasonable untuk kita adjust gitu. Yang mana risk and reward-nya kalau dapat ya lumayan 1/10 gitu kan. Nah, kalau anggap aja kita ambil posisinya dari sinilah, dari opening price dari candle reject yang ada di sini deh gitu kan. Kita coba kalau harga kembali ke sana gitu. Kalau misalnya Anda mau ambil lebih bawah lagi ya otomatis lebih baik gitu. Nah, jadi ini tuh Pak, benar tuh Pak, tadi kita bicarakan di awal tuh. Premium tahunan, belum banyak tahu cara gunakan fiturnya, selain itu saja. Iya, ini Pak Rijal nih langganannya karena gengsi apa bagaimana nih Pak? Jadi kadang kalau langganan ya kalian kalau nggak dimanfaatkan secara maksimal karena mungkin ya udah memang beli Trading View ini memang karena biasanya cuma pakai itu aja gitu. Ya betul. Jadi sebenarnya sayang, sebenarnya ada potensi penggunaan lebih maksimal. Tapi karena kita nggak belajar, ya jadi akhirnya kita ya stuck di sana gitu. Betul. Itu karena promosi katanya dengerin dari kata orang biasa lah itu promosi. Belinya harga promo sih ya. Harga promo Black Friday mungkin ya. Beli murah lu belajarnya males lo ya, tahuan lo. Tapi sebetulnya ini sih ya, kalau misalnya memang sudah biasa dan juga nggak perlu takut ini ya Pak ya, apalagi Bapak pelanggan premium kan, jadi di sini kan ada layout ya, jadi Bapak bisa simpan layoutnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau takut hilang gitu kan, di save, nanti selebihnya tinggal eksplorasi aja gitu, atau buat layout baru yang sengaja untuk eksplorasi gitu. Misalnya katakanlah kalau saya di sini kan saya buat ini hanya untuk example ya, untuk contoh. Jadi tidak akan mengganggu layout yang saya gunakan untuk analisis gitu. Nanti dari situ nanya kan malu nih Pak, mau nanya sama siapa, kesannya udah langganan premium terus udah gitu mau nanya tapi nggak ngerti gitu kan, malu gitu kan. Katanya ini jago chatting, langganannya premium pro, statusnya pro, tapi nggak ngerti pakainya. Apa ada komunitas atau forum untuk belajar gitu Pak? Ada grup sih di Telegram Trading View Indonesia, memang tidak terlalu aktif, tapi kalau mau tanya yang langsung, buat mereka yang menggunakan skema berbayar itu sebetulnya bisa langsung tanya ke tim support kita, buka ke tiket dukungan di sini. Nanti tinggal diketikkan aja, misalnya buka tiket kalau misalnya tidak ada ya kategorinya seperti apa. Nanti tinggal misalnya chart misalnya, ketik aja di sini, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nanti sistem kita akan langsung terjemahin ini secara otomatis. Nanti kita akan balas sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya saya bingung untuk menggunakan ini, bagaimana ini gitu, nanti nggak usah ragu-ragu lah untuk ditanyakan di dalam sini. Tapi kalau mau nanya pasti naik atau turun itu jangan nanya di sini. Nah, tidak ya, kalau itu sama Pak Halim itu. Itu edukasi urusannya sama Pak Halim itu. Tapi kalau nanya penggunaan indikator atau itu belajar. Ya, bisa. Biasanya sih begini, kalau pengalaman saya biasanya coba ikut forum dulu ya. Ya, betul. Bisa join dulu forum karena di sana kan
ada user yang lebih lama dan mungkin lebih mengerti. Nah, Betul. biasanya user yang lebih paham itu biasanya lebih humble, Pak. Karena dia akan membantu orang untuk mengajari ini. Jadi kalau biasanya orang user yang baru menggunakan, yang masih baru-baru itu bisa lebih sombong. Wah, keren. Pamer. Tapi kalau yang user udah lama, biasanya lebih mengerti ya, dia ditanya, Pak, ini gunanya untuk apa sih? Jadi hati-hati juga pakai ini, narik garis ini harus tahu kegunaannya juga gitu loh. Betul. Nah, bikin komparasi gunanya apa? Oh, untuk memastikan bahwa apa yang tadi stigma yang ada itu benar, tidak selamanya benar gitu. Tapi biasanya emang waspada sih, karena kalau otomatis kalau misalnya gold US dollar dengan euro US dollar itu kan karena belakangnya sama-sama kursnya US dollar. Biasanya kalau US dollar enggak, umumnya sama, tapi betul, memang tidak selalu gitu. Makanya dipakai komparasi itu ya buat lihat benar nggak sih. Ini satu contoh lagi yang cukup menarik ya, yang mana sebetulnya kita tahu ini paradigma umum bukan paradigma umum, maksudnya pengetahuan umum sebetulnya, yang mana Canadian dollar itu kan korelasinya komoditas kuat dengan oil kan. Iya. Kita bisa lihat yang terjadi pada saat ini dengan membandingkan antara Canadian Dollar Index CXY di sini dengan harga oil, kita bisa lihat divergennya jauh sekali. Oh iya, karena US dollarnya mungkin agak strong ya. Jadi jadi mana si oil sedang lagi naik-naik. Jadi sejak pandemi kan sekarang paling tinggi. Iya. Jadi dengan ini kan kita bisa lihat bahwa ternyata korelasi yang kita tahu selama ini mungkin atau yang beredar di lapangan mungkin tidak semanis apa yang diucapkan gitu. Ya, emang ada mafianya ini, mafianya. Ini kerjaan trading view nih, Jadi kita di sini mencoba untuk menyajikan fitur-fitur yang oke lah, katakanlah misalnya, wah tapi yang kayak gitu-gitu harus ngerti fundamental, ya tidak juga gitu kan. Makanya kita sediakan fitur ini dalam bentuk tools, dalam chart gitu, yang mana kita bisa melakukan ini, bahkan Anda yang tidak memiliki pengetahuan fundamental pun juga bisa lihat benar nggak sih gitu kan. Dengan komparasi seperti ini. Bisa. Jadi backtest kita itu ada dua tipe. Yang pertama backtest yang berdasarkan strategi, yaitu dengan menggunakan penguji strategi di sini. Cuman kalau untuk penguji strategi Anda harus bikin dulu strateginya terlebih dahulu. Kemudian nanti misalnya katakanlah saya ambil strategi, harus dibuat dulu strateginya. Nanti misalnya strategi RSI, ini yang paling mudah lah ya. Buy sell, buy pada saat oversold, kemudian sell pada saat buy pada saat overbought, oversold, benar. Pada saat oversold, benar ya, oversold, kemudian sell pada saat overbought misalnya. Nah, kita bisa backtest di sini dengan menggunakan strategi tadi ya. Jadi bisa lihat apakah ini profitable atau tidak. Ini yang otomatis, tapi harus buat dulu scriptnya gitu di sini. Yang mana ini hampir sama seperti EA, tapi bukan EA karena tidak bisa digunakan untuk melakukan trade. Jadi kode sumbernya Anda buat ketik dulu di sini, tapi ada satu lagi yang bisa kita gunakan, yaitu yang manual, yang mana manual itu kita bisa gunakan fitur ini atau putar ulang bar di sini. Kalau misalnya saya close dulu, di mana nanti Anda bisa coba untuk backtest strategi-strategi atau indikator-indikator tertentu dengan menggunakan bar replay di sini. Jadi Anda bisa mundur. Kemudian Anda katakanlah misalnya ya, Anda pengen plus minus, saya pengen tahu nih seberapa akurat sih indikator atau pattern misalnya katakanlah engulfing bearish atau engulfing bullish misalnya. Nah, Anda muat dulu, Anda masukin dulu indikatornya, kemudian Anda udah diputarkan ke belakang tadi barnya, kemudian tinggal Anda lihat dulu misalnya, oh ada di sini nih bearish engulfing. Anda tinggal jalankan saja ke depan, terus Anda bisa lihat kira-kira performanya seperti apa gitu. Ini yang manualnya gitu kan. Oke, jadi bisa pemanfaatnya sangat banyak ya Pak ya. Makanya betul. Pak Aditya bilang bahwa ini luar biasa sekali sebenarnya. Betul. Jadi seperti ini. Kalau kita ngerti ini anak muda banget ya Pak ya. Jadi sebenarnya. Wah, ini kalau ya makanya saya kan pertama kali pada saat join ke TradingView aja sudah bisa berubah dari yang unprofitable jadi profitable gitu kan. Padahal waktu itu fiturnya belum sebanyak ini, apalagi pada saat sekarang gitu. Seharusnya ini bisa mengubah seseorang yang tadinya notabene katakanlah ya agak sedikit terserok-serok gitu kan di dalam tradingnya, untuk bisa mulai dari mendevelop sistemnya sendiri untuk trading sampai ke untuk bisa menguji hal-hal yang selama ini dia ketahui gitu, apakah itu benar atau tidak gitu.
Jadi idea-idea dia itu diterjemahkan di dalam chart, kemudian bisa di backtest untuk Betul. membuktikan bahwa selama ini apakah yang dia kerjakan itu sudah benar atau salah. Benar atau gitu. salah, betul. Worth it-nya untuk diteruskan gitu. Misalnya katakanlah biasa menggunakan saya bearish engulfing misalnya kan. Bearish engulfing ini kan tidak semuanya berhasil kan. Tapi setidaknya dengan menggunakan katakanlah pattern ini atau dengan menggunakan fitur ini kita bisa menguji misalnya katakanlah oke, saya sudah uji nih ada beberapa yang tidak sesuai misalnya katakanlah. Bagaimana kalau misalnya saya tambahkan filter yang lain misalnya katakanlah Bollinger Band misalnya kan. Jadi dari sini kita bisa langsung tahu oh kapan nih kira-kira saya bisa ambil posisinya yang baik dan benar gitu kan. Apakah pada saat misalnya hanya ada bearish engulfing-nya saja ataupun juga sebaliknya misalnya Anda menggunakan Bollinger Band misalnya katakanlah Anda bisa backtest di sini kapan yang lebih akurat dibandingkan yang tidak gitu. Dari sini kan setidaknya ke depannya nanti ada suatu sistem tertentu yang bisa Anda catat atau bisa Anda repeat berulang-ulang yang mana sudah ketahuan dari jumlah periode backtest yang kita buat di sini Anda bisa scroll sampai ke awal misalnya katakanlah ya, mundurkan lagi ke sini. Jadi Anda bisa langsung kuantifikasikan inilah gitu intinya menjadi suatu hasil yang bisa diyakini untuk kedepannya gitu kan. Berarti chart ini semua real time ya Pak ya? Real time kecuali saham ya. Kecuali saham ya? Ya jadi kalau untuk saham closing ada apa ya? Ada closing ada apa gitu ya? Bukan. Jadi kalau untuk data-data forex dengan kripto itu semuanya sudah real time. Cuman kalau untuk saham dari BEI atau dari IDX itu memang bawaannya karena aturan dari bursanya itu tidak real time. Gitu. Tapi kalau misalnya mau beli real time itu bisa. Ya misalnya kalau pengacuan harga saham ini ambil datanya dari Bursa Efek Indonesia langsung. Terus baru di input ke dalam charting ini ya? Ya, dalam charting. Tapi ini tidak real time ya? Ini tidak real time kalau misalnya untuk pengguna yang biasa atau belum menggunakan atau belum berlangganan secara langsung. Jadi IDX ini memberikan tarif khusus ya Pak ya untuk bisa berlangganan data real time ya. Jadi itu sebesar $10 per bulannya. Yang mana ini langsung kita kasih atau langsung kita bayarkan ke IDX-nya gitu. Ini persyaratan dari IDX sendiri gitu. Kalau kita pribadi sih sebetulnya pengennya bisa ngasih dengan gratis gitu ke user, tapi menurut IDX ini tidak boleh gitu kan. Jadi harus dibilangnya pihak ketiga dan lain sebagainya. Jadi harus register sendiri. Dan ini juga adalah salah satu alasan kenapa kita tidak bisa menyediakan widget kita yang kita punya di TradingView kan ada widget juga tuh Pak, yang bisa kita gunakan gitu kan. Nah widget kita itu ada beberapa yang tidak bisa kita berikan ke pihak ketiga atau ke user kita karena apa? Karena terkendala tadi gitu. Misalnya di sini kan kita punya widget gitu kan. Ada beberapa dari widget kita yang tidak bisa menampilkan data-data IDX gitu. Oke. Karena di sini kita displaynya real time, sementara IDX tidak boleh memberikan atau tidak memberikan real time untuk kita berikan ke pihak ketiga. Datanya harus delay atau end of day gitu. Terus kalau trading gini kayak misalnya lihat emas, harga emas atau lain-lain gitu, sebenarnya antara mau menggunakan pialang apapun yang terdapat di sana itu pasti sudah diverifikasi oleh TradingView secara tidak langsung bahwa ini merupakan pialang-pialang terbaik ya di dunia. Betul. Kalau kita bilang ini leverage-nya, bukan leverage-nya, LP-nya sudah jelas gitu. Jadi nggak sembarangan, harganya juga nggak lompat-lompat ke sana ke sini. Betul. Pasti benar-benar udah di-review dulu lah ya. Ya tapi kalau misalnya ini kan saya lihat ada pertanyaan dari Pak Rizal juga nih, kalau misalnya untuk gold cenderung kiblatnya kemana? Kalau saya pribadi sebetulnya untuk gold ini ya kita harus tahu dulu dasarnya ya bahwa untuk forex ini kan sebetulnya adalah decentralized market. Jadi kalau misalnya kita menanyakan kiblatnya kemana, di sini saya biasa menggunakan FXCM gitu kan. Pakai Oanda juga sebetulnya mungkin hanya akan berbeda datanya berdasarkan dari kapan mereka marketnya buka atau tutupnya. Tapi secara umum itu akan tergantung terhadap ininya ya, sistem tradingnya dan juga broker yang Bapak gunakan. Kalau saran saya sih sebetulnya kalau misalnya Bapak mencari atau menggunakan sebagai sumbernya, komparasikan dengan broker yang Bapak punya,
yang paling dekat itu yang digunakan. Kalau saran saya seperti itu. Jadi tidak ada acuan tertentu lah, misalnya Oanda lebih baik daripada Saxo misalnya gitu. Enggak seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya brokernya Bapak pakai Oanda tapi analisis di TradingView pakai Saxo Bank, ya satu ke kanan satu ke kiri. Iya. Kalau yang untung baik, Pak. Kalau yang untung baik. Ya kalau yang untung baik. Iya. Nanti ngomel kan, lo kenapa datanya beda ya? Kenapa tidak pilih yang sama gitu kan? Gitu. Itu sama aja kayak anekdot itu dong, Pak Haji dong katanya. Iya. Pak Haji anaknya main judi, astagfirullah, tapi untung, alhamdulillah. Jadi kalau milih, jadi sebenarnya kalau ini semua relatif hampir sama karena sudah diverifikasi oleh pihak TradingView. Ya. Jadi memang broker-broker pilihan lah yang ada di list ini ya Pak ya. Ya, dan kita juga di sini kan ada yang seperti ini misalnya XAUUSD Gold atau dalam bentuk kilogram misalnya hitungnya, atau harga dalam bentuk gram. Yang Anda mau pakai ya silakan saja gitu kan. Cuman harus mengetahui bahwa pasar forex ini adalah pasar decentralized gitu atau terdesentralisasi. Memang kalau misalnya mau yang sumbernya yang benar-benar relevan ya cari dengan menggunakan futures gitu kan, kontrak berjangka, karena futures ini yang akan jelas kita bisa lihat karena ini kan terpusat di COMEX ya, Commodity Mercantile Exchange, Chicago Mercantile Exchange kan. Jadi kalau misalnya memang yang mau centralized ya otomatis ya gunakan GC1 gitu. Pak, kalau untuk paket berbayar ini biasanya daftarnya kemana dan harus ke website apa gimana Pak biasanya? Langsung ke sini aja, langsung ke website, pakai harga akun, klik, kemudian nanti di sini kalau saya kan sudah terdaftar ya, nanti kalau misalnya belum nanti langsung klik saja pembayarannya, di sini ada pilihan. Kalau belum pernah menggunakan free account nanti ada pilihan untuk menggunakan free account. Untuk mencoba fitur salah satu fitur berbayar kita, tapi kalau tidak bisa di skip atau misalnya katakanlah langsung bayar aja gitu kan, bisa langsung bayar, nanti akan muncul penagihannya, bisa pembayarannya menggunakan kartu kredit, kemudian juga PayPal atau Google Pay. Ada pilihan. Kemudian kalau yang nggak punya kartu kredit sebetulnya bisa pakai debit online, tapi tidak dari Mandiri sama BRI. Oh, sementara belum ada kerjasama dengan mereka ya? Bukan Pak, karena debit online-nya Mandiri dengan Mandiri BRI dengan BCA itu tidak bisa digunakan untuk transaksi internasional. Oh, oke. Jadi memang dari mereka sendiri ya. Nah, Genius bisa. Ya. Genius punya BTPN ya? Genius itu BTPN. Genius bisa, kemudian OCBC juga bisa kalau setahu saya. Gitu. Oh, ini apanya FBS, Agnes pakai yang mana, Avatrade pakai yang mana? Itu kan tergantung LP-nya. Ya, tergantung LP-nya. Mesti tanya langsung ke pihak brokernya, LP-nya menggunakan yang mana. Kalau kita di sini kan TradingView ini platform, jadi kita nggak tahu mereka pakai apa, kita nggak tahu. Tapi biasanya ada bentuk kerjasama ya Pak dari TradingView juga. Misalnya Bialang dan mereka memverifikasi bahwa ini boleh pakai platform nggak. Mungkin yang mau nempel ke TradingView juga banyak gitu. Ya sekarang ini yang doakan saja kalau misalnya itu mudah-mudahan Avatrade juga bisa join ke kita, karena kita juga di sini sebetulnya sedang menggalakkan panel trading yang kita punya. Jadi kita di sini kalau misalnya sudah terintegrasi dengan TradingView, nanti ada pilihan broker yang bisa digunakan di sini untuk bisa Anda langsung melakukan trading di dalam TradingView. Oke. Gitu. Nah, saya belum tahu sebetulnya informasinya sudah sampai mana, tapi saat ini prosesnya setahu saya ya dari tim pusat Avatrade sedang integrasi ke kami gitu. Nah, tinggal kita doakan saja mudah-mudahan cepat untuk terintegrasi. Ya, mungkin Bu Novita lah bisa konfirmasi sama bosnya gitu sudah sampai tahap mana gitu. Iya, soalnya TradingView, kalau nggak salah TradingView-nya pasti dikonekkan ke Avatrade International, ya Pak. Nah, iya kan. Jadi itu nanti harus dengan IT back-end to back-end TradingView International sama betul. Ya yang pusat di Irlandia. Saya rasa itu on the process lah ya, karena perlu percocokan juga kali ya. Ya tapi sudah confirm ya berarti kan sama Avatrade, sehingga tinggal doain aja lah ya biar bisa cepat. Ya akan lebih menarik lagi pada saat bisa lihat ini itu akan tambah daya jual lagi kalau kita bilang. Ya pasti kalau itu pasti gitu. Kalau di Pialang Indonesia nggak ada nih Pak, belum ada nih.
Sementara ini belum ada Pak, gitu karena saya saat ini sedang berusaha untuk bisa mengintegrasikan ya salah satu broker saham lah ya di Indonesia ini. Kemudian kalau dari FX itu yang agak sedikit sulitnya karena terkendala regulasi sebetulnya Pak. Iya, regulasi. Ah, ah. Jamnya juga nggak ini ya, belum open normal sekali ya. Kalau kita lihat belum open skala internasional beberapa ya. Karena sebetulnya yang bikin ya ini kalau untuk saya sebetulnya saat ini fokusnya juga memang lebih ke arah broker saham sih untuk yang terintegrasi. Kenapa? Karena pada saat saya sempat datang ke beberapa pialang lokal di Indonesia, begitu saya munculkan panel tradingnya seperti ini langsung patah arang mereka gitu. Karena kan seperti contohnya misalnya dari term and condition untuk tradingnya kita itu kan sudah kalah jauh Pak dari pertamanya saja gitu. Benar. Mereka bisa mini lot, kita mikro, mereka bisa mikro, kita baru mini gitu kan. Iya, benar. Jumlah deposit minimumnya mereka bisa di bawah, bahkan ada yang sampai di bawah $100 gitu. Kalau kita ya masih di atas $100 gitu. Kan ya. Ya. Ya, balik lagi ke regulasi juga ya. Regulasi sebetulnya itu kan bukan salah dari brokernya juga karena memang regulasi Bapepti-nya juga seperti itu gitu. Mungkin dulu maksudnya Bapepti supaya trading itu tidak digunakan oleh orang-orang yang duitnya pas-pasan gitu kan, rencananya gitu kan. Karena kalau mikro kan jadi terlalu kecil, ntar totalnya $10, ya uang jajan juga di fight di sana gitu kan. Tapi saya nggak ngerti sekarang kan udah namanya perkembangan udah ini dulu. Kalau itu polemik ya Pak ya soalnya karena kalau bicara itu bisa panjang gitu Pak, bisa 2 jam lebih kita. Karena dari terjun di pialang lokal juga saya tahu, jadi ceritanya dulu katanya ibu-ibu yang dijebak gitu loh, ibu-ibu rumah tangga dijebak untuk membuka akun. Padahal mereka tidak ngerti gitu. Betul, itu memang betul. Tapi di satu sisi juga sebetulnya kita ya itu plus minus lah ya, kan itu tergantung gimana regulatornya ya. Karena kalau saya sendiri kemarin sempat PDKT dengan ICDX lah, kita kan sempat ngobrol-ngobrol lah gitu dari TradingView dengan mereka pada saat mau launching platformnya mereka yang baru ya. Sebetulnya yang disayangkan itu ya karena karena regulasi itu seolah-olah membatasi pendapatan negara juga plus minus karena kan jumlah transaksinya banyak yang lari keluar gitu. Jadi ya polemik lah sebetulnya kalau untuk itu, dan saya pribadi juga sendiri ya maaf kata gitu ya, kalau boleh jujur ya mungkin saya tidak terlalu pro juga dengan broker lokal sih. Saya juga menyadari banyak kelemahan yang memang pada akhirnya sebenarnya menyulitkan diri sendiri. Menyulitkan diri sendiri yang pertama, kemudian yang seharusnya dalam tanda kutip disebutkan niat baik, tidak jadi terlihat baik lagi gitu. Benar, gitu. Karena ya gini Pak, saya juga nggak ngerti, saya juga paham sih bahwa mungkin dari pihak pialangnya nggak masalah gitu loh. Ya, dari betul. pihak regulatornya yang membuat itu jadi sulit. Ya jadi akhirnya nggak bisa berjalan ya, karena kan di satu sisi regulator mengendaki ini justru malah menyulitkan kita, makanya kan sering jadi akhirnya timbul kecaman-kecaman kan. Ya betul. Sebelum kita akhiri, mungkin saya mau bagi merchandise nih Pak dari hasil ini nih, dari hasil kita ngobrol-ngobrol dan penjelasan dari TradingView. Tapi jangan lupa ya kalau teman-teman ingin trading dan belajar charting ya bisa juga ikutin ini ya live streamingnya ya Pak. Bisa. Biasa di mana Pak? Langsung di channel, ketik aja TradingView Indonesia channelnya. Jadi YouTube/C/TradingView Indonesia digabungin semua jadi satu. Itu adalah channel resminya dari TradingView Indonesia di YouTube. Nanti itu kita biasa streaming di hari Selasa, Kamis, sama hari Minggu. Mau nanya apa aja di sana boleh, termasuk cara penggunaan TradingView juga boleh. Jadi tidak usah ragu-ragu. Nanti di situ kita akan kupas tuntas lah ya soal masalah trading dan lain sebagainya di sana. Jam gitu. berapa Pak ya biasanya? Jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Udah ditanya tuh Pak Anwas tuh. Ya, jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, nanti juga kalau mau tanya-tanya lebih detail tentang bagaimana cara menggunakan charting bisa tanya di sana ya Pak, lebih jelas lagi ya. Bisa. Oke, jadi jangan lupa kalau mau lebih
lebih komplit ya pakai yang berbayar ya kan. Ya. Akan lebih puas lah. Ya, tapi pada dasarnya saya dari karena saya di TradingView juga ya gitu kan. Jadi saya tetap mengatakan kepada rekan-rekan sekalian bahwa yang gratis pun juga sudah lebih dari cukup gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak katakanlah ya masih ragu atau notabene katakanlah masih belum ada kemampuan untuk membeli yang berbayar, tidak masalah menggunakan yang gratis gitu. Jadi jangan seolah-olah bahwa wah saya pakai yang gratis nanti kurang, nggak mampu ini nggak mampu itu. Fitur kita sebagian besar bisa diakses kok sama yang gratis gitu loh. Dan itu sudah lebih dari cukup sebetulnya. Gitu. Oke, ini Pak ada merchandise. Mungkin pertanyaan nanti Pak Adit kan bisa melihat bahwa jawabannya benar atau tidak benar. Jadi gini. Tadi ada disebutkan, jadi yang bisa menjawab tolong dituliskan di kolom chat yang paling cepat, dia akan dapat satu merchandise, satu buah kaos. Nanti jangan lupa kalau Anda menjawab dengan benar, akan oleh Pak Adityan tuh tolong WA Elite Hunter kemana dan ukuran kaosnya berapa ya. Oke, pertanyaannya gini, tadi ada disebutkan oleh Pak Adityan mengenai widget. Ya, widget. Sebenarnya widget itu apa sih gitu? Oke, siapa yang bisa jawab paling cepat? Apa yang dimaksud dengan widget? Oke. Nah, pada Google dulu nih, Pak. buka dulu. Ada tulisan widget tapi nggak ngerti. Waduh, lagi ngetik-ketik nih. Tak. Ya, jadi tadi dijelaskan bahwa tidak semua ada beberapa kendala yang seperti widgetnya itu tidak bisa tidak bisa ditampilkan ya. Oke, siapa yang bisa menjawab paling cepat akan dapat hadiah satu buah kaos. Oke, Pak Anwas sudah menjawab tuh untuk membuka konten favorit dengan cepat. Benar nggak Pak jawabannya? Tidak terlalu tepat sih, tapi oke, next. Siapa lagi? Skip Pak Anwas, yang lain barangkali. Banyak istilah, banyak belajar tapi nggak ngerti, makanya udah bayar juga nggak ngerti pakainya gimana. Oke. Nah, makanya kita sering adakan edukasi supaya apa? Supaya nggak ngerti jadi ngerti. Oke. Wah, selalu sulit nih kayak pertanyaannya nih. Cari yang lebih mudah gitu loh Pak, yang di dalam chart Pak, gitu. Gadget mah saya juga tahu Pak, gadget. Oke, belum dapat jawabannya. Jadi, ada tuh. Widget itu untuk mempermudah penggunaannya. Waduh. Mempermudah penggunaan apa ya? Menambah konten. Waduh. Kayak kurang pas ya, Pak ya? Kurang pas kalau menambah konten sih. Mempermudah penggunaan indikator mungkin juga belum. Belum tepat. Palembang belum tepat. Ada lagi? Kita coba tunggu 5, 4, oke, 3, 2, 1. Jadi widget itu merupakan aplikasi ya Pak, perangkat lunak ya? Betul, hampir seperti aplikasi yang mana tujuannya atau yang mana fungsinya adalah untuk menampilkan data-data finansial di dalam website Anda. Nah, jadi itu ya widget ya, biar ingat nih, biar dapat ilmu satu nih, apalin nih widget. Jadi kalau misalnya Anda punya website atau Anda misalnya ada sesuatu yang bisa diterapkan secara online misalnya untuk layering live streaming dan lain sebagainya menggunakan widget untuk bisa menampilkan harga-harga, itu adalah suatu solusi yang paling mudah untuk Anda gunakan. Gitu. Oke, kasih pertanyaan yang lebih mudah deh Pak. Sejak kapan TradingView ada di dunia internasional? Sejak kapan TradingView berdiri? Oke. Itu susah juga Pak. Susah ya? Ini tinggal nebak-nebak doang Pak. Wah, 15 tahun yang lalu, Pak. Nah, udah benar itu. Benar itu. Benar itu. Jago ini ini Pak Ulin ini nih. Ya kalau ini kuis cepet bener lu. Ya oke, selamat buat Ulin Nuha. Jangan lupa kirimkan ke kita WA. Jangan lupa selamat ya. Nah, dia rupanya menyimak kalau ini TradingView sudah 15 tahun yang lalu. Berarti benar, Pak. Mantap. Cuma baru masuk ke Indonesia baru sekitar 4 tahun terakhir ya, Pak ya? 4 tahun terakhir, betul. 4 tahun terakhir. Oke, udah dapat satu kaos. Satu lagi pertanyaan deh, biar kita dapat 2 kaos. Kalau menilik ini mungkin kalau Anda menyimak ya atau Anda mempelajari Pak Aditya ini punya pendidikan ya
di Institut Teknologi Bandung ya Pak ya. Betul, betul. Ada di namanya itu Adityan adalah MT, gelarnya MT. Apa sih singkatan dari MT? Ayo, yang cepat. Nah Pak, jawabannya Pak Rahman. Yang mana yang benar? Pak Magister Rahman. Teknik atau Master Teknik? Magister Teknik. Pak Rahmat Rizky yang betul, rupanya Magister Teknik. Jadi bukan Master Teknik ya. Iya. Oke. Kita bukan Master Kobusier ini ya. Oke. Magister Teknik. Jadi MT, jadi Pak Adityan menamatkan pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung. Tahun berapa Pak? Tahunnya saya lupa. Berarti udah lama itu. Bukan masalah sudah lamanya Pak, tapi karena jurusannya itu jauh berbeda dengan yang saya tekuni sekarang, jadinya udah nggak kepake, jadi lupa gitu. Pola berpikirnya sih. Jadi sudah apa? Ya sudahlah gitu kan, itu sudahlah gitu. Wah, selamat ya buat Pak Rahmat Rizky. Jangan lupa di WA nanti Ya, Pak Rahmat Rizky. Alamat dan kaosnya gitu. Nanti jangan lupa ya kasih alamat ya. Dan buat teman-teman, jadi bagi tadi sekali lagi kepada yang masih ingin mendapatkan merchandise, Anda bisa dengan register dengan account link, kemudian Anda di sana register dari link kita, kemudian juga Anda bisa membuka deposit sebesar $100. Nanti Anda bisa dapatkan merchandise dan juga mungkin lucky draw atau lucky tiket untuk berkonsultasi langsung dengan tim Elite Hunter. Jadi kalau memang selama ini Anda banyak masalah dalam trading, ya kita akan bantu, terutama yang kita perankan di sini adalah mengenai manajemen atau risk manajemennya. Karena trading sebagaimana Anda pintar siapapun, kalau tanpa risk manajemen, saya yakin ujung-ujungnya akan tumbang juga. Nah, ini udah pengalaman jelas sekali dari Pak Adityan gitu kan. Kita nggak boleh overconfidence ya Pak ya. Ya betul sekali kalau itu. Oke, kita sudahi dulu webinar sampai pada sore hari ini. Saya berterima kasih banyak atas kedatangannya Pak Adityan di webinar. Terima kasih banyak juga. Ibu Novita Dewi, marketing representatif Avatrade di Indonesia, dan juga kepada semua teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, dan mungkin kita akan lanjut minggu depan dengan materi mengenai psikologi trading, ya kan? Jadi kita masih ada sekitar 4 webinar lagi yang akan terus berlanjut. Dan buat teman-teman jangan lupa register melalui link yang kita bagikan. Nanti di sana Anda akan mendapatkan langsung jumlingnya, dan termasuk juga cara kita ada WA group di sana yang Anda bisa bertanya-tanya lebih detail lagi. Oke, terima kasih Pak Adityan. Terima kasih banyak Pak Halim dan Bu Novi. Ya, terima kasih Pak Halim. Ya, terima kasih banyak semuanya terima kasih. juga. Mari. Semuanya.
Meet Arva Protect, our innovative solution to reducing trading risks. This new feature on the ArvaTrade Go app will get your money back in case you lost on a trade. Activating Arva Protect is easy. Open the Order window, click on the Arva Protect icon, choose Protection Duration, see the fee and expiry date, protect your trades. Losing on a trade? Get the money back straight to your account. The only cost is the fee itself. Currently available on selected FX pairs, gold and silver. Protect your trades today. Download ArvaTrade Go. Provides you with step-by-step guidance on opening trades, feedback on your activity, and support anytime you need it.